Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua di sini? Saya yakin Bapak Ibu semua di sini sehat-sehat selalu, selalu diberikan pertolongan, selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini semakin semangat untuk bisa belajar bersama, gitu ya. Dan yang pastinya marilah kita bersyukur bahwasannya Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keimanan, dan terutama nikmat keislaman. Oke Bapak Ibu semua, perkenalkan terlebih dahulu saya Coach Roni yang merupakan pendamping UMKM level 4 bersertifikasi nasional dari BNSP, dan kemarin alhamdulillah saya baru selesai mengikuti 3.0 Coaching Academy yang dilaksanakan oleh SQ. Nah, di sini sebenarnya kita sedikit bercerita, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu yang disebut dengan coaching, ya. Nah, coaching ini sebenarnya adalah salah satu metode mendampingi klien, gitu ya. Kalau misalnya dalam bisnis, artinya mendampingi pelaku UMKM dibanding dan masih ada metode-metode yang lain, gitu. Seperti mentoring, seperti training, gitu ya, seperti seminar dan seterusnya. Nah, masih banyak masyarakat yang tidak tahu itu coaching itu seperti apa, gitu ya. Tapi untuk sesi kali ini saya nggak coaching ya. Sesi kali ini kita adalah seminar, gitu ya. Kita belajar bersama-sama. Nah, kalau sesi coaching itu adalah seorang coach, dia akan selalu bertanya. Dia akan selalu bertanya apa permasalahan kliennya saat ini. Dan coach itu tidak pernah akan memberikan sebuah arahan, tidak akan pernah bisa memberikan jawaban. Kenapa? Karena jawaban itu yang menemukannya adalah coach-nya sendiri, kliennya sendiri, gitu. Nah, jadi banyak yang berasumsi, wah saya di coaching itu akan diberikan wejangan, akan diberikan masukan, akan diberikan saran. Tidak, gitu. Seorang coach itu dia tidak akan pernah memberikan apapun itu, gitu ya. Tidak pernah memberikan masukan, tidak pernah memberikan jawaban, tidak pernah memberikan solusi, itu tidak pernah, gitu. Kenapa? Karena coach merasa yang mengetahui secara garis besar permasalahan kliennya itu adalah kliennya sendiri, gitu. Saat kami memberikan masukan nantinya, belum tentu masukan ini bisa diterapkan oleh sang klien, karena masukan tadi bisa jadi tidak tepat pada kondisi klien saat ini. Ya. Nah, coaching ini sekali lagi adalah salah satu metode pendampingan atau pelatihan dibandingkan dengan beberapa metode yang lain. Seperti konsultasi itu juga adalah salah satu metode pendampingan. Terus training, terus mentoring, dan seterusnya. Nah, itu adalah coaching. Nah, jadi untuk sesi ini kita nggak akan coaching, karena saya nggak akan bertanya, gitu ya, tidak akan sering bertanya, tapi saya hanya sedikit berbagi, gitu ya, berbagi. Sekali lagi saya yakin Bapak Ibu di sini ada yang lebih memahami tentang metode bisnis kanvas atau yang akan kita bahas saat ini. Kembali sebelum kita masuk, bahwasannya ini adalah salah satu bagian dari BPJE. Ya, BPJE ini adalah karena saya seorang pendamping UMKM punya kewajiban untuk bisa memberikan kontribusi kepada para pelaku UMKM maupun yang belum menjadi pelaku agar usaha yang mereka miliki itu bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, salah satunya adalah dengan channel YouTube saya atau juga dengan pertemuan-pertemuan offline, dan ini adalah salah satu ikhtiar saya juga, itu dalam bentuk BPJE. Apa itu BPJE? Berbagi pengalaman dan jurus entrepreneur. Ya. Dan saat ini saya masih mengkonsep podcastnya seperti apa, gitu ya. Sehingga nanti saat berbagi pengalaman ini, saya akan mengundang teman-teman yang punya pengalaman bisnis, yang sampai ada salah satu teman saya, dia sudah merintis ekspor ke Amerika Serikat, ke Eropa, dan segala macamnya. Nah, saya akan undang, kita akan bicara pengalaman beliau seperti apa saat merintis usaha. Nah, itu adalah BPJE. Oke, pada sesi kali ini kita akan sedikit membahas tentang bisnis metode kanvas. Nah, bisnis metode kanvas ini sudah sempat saya bahas sedikit pada channel YouTube saya, yaitu adalah sesi 1 BPJE, dengan judul Kenapa Seorang Pebisnis Itu Terkadang Gagal. Kenapa seorang pelaku usaha
bisnisnya gagal. Banyak yang menyalahkan dirinya sendiri. Saya tidak cocok menjadi seorang pebisnis, gitu ya. Atau, wah, bisnis itu berat, bisnis itu susah, bisnis itu ini, bisnis itu, dan energi-energi negatif yang lainnya. Padahal sebenarnya Allah sendiri menjamin bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari berniaga, dari usaha. Tetapi terkadang kita sendiri, gitu, kesalahan kita sendiri yang menyebabkan kita tidak sukses. Kesalahan terutama itu adalah kita tidak bisa menemukan ide bisnis yang tepat. Masih ingat kemarin pada sesi BPJ yang pertama, gitu ya? Kesalahannya adalah dia tidak menemukan ide bisnis yang tepat yang dijalaninya saat ini. Terkadang ide bisnisnya itu tidak yang dia sukai, tidak yang dia inginkan, tetapi melihat tetangganya sukses dengan bisnis itu, dia ingin ikutan, gitu ya. Wah, dia sukses tuh dengan bisnis jualan ini. Saya nggak mau kalah, saya bisa, gitu ya. Dia bisa, tetapi hanya sebatas bisa, tetapi tidak menguasai. Melihat tetangganya sukses, akhirnya dia bilang, ya udah, saya juga buka. Nah, tapi dia tidak menyukai, dia tidak terlalu senang dengan usaha kegiatan bisnisnya itu. Hasilnya adalah dia tidak berhasil. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya, karena banyak yang bilang kita itu terkadang latah, gitu ya. Terkadang kita itu mengikuti, oh ini seorang sukses kita ikuti, seorang sukses dia sukses kita ikuti. Padahal itu tidak bisa. Ya, sekali lagi itu tidak bisa. Nah, ada juga teman saya pelaku bisnis melihat, wah, ini dia sukses nih dengan jualan kuliner seperti ini. Gitu ya. Dia melihat sukses. Akhirnya dia, wah, saya kan tertarik. Emang kan hobi saya masak di bagian itu. Gitu. Cuma kalau seandainya saya ingin masuk ke segmentasi pasar dia, kayaknya saya terlalu bersaing dengan dia. Gitu. Maksudnya sekali lagi ya, misal nih, saya jualan baju misalnya, jualan baju gamis, ya. Nah, misal gitu ya. Nah, tetangga saya dia menguasai baju gamis. Saya pun menguasai cara membuat baju gamis. Tetapi saat ingin saya masuk ke segmentasi pasar yang telah oleh tetangga saya tadi, gitu yang sudah diakses oleh tetangga saya tadi, saya berpikir, wah, kayaknya susah, gitu. Kenapa susah? Karena mungkin dia sudah lama, gitu ya, sudah lama, sudah terbukti kualitasnya, sudah terbukti segala macamnya, sehingga banyak yang sudah percaya, gitu. Sedangkan kalau saya baru, gitu. Bagaimana nih caranya? Saya ingin sukses, gitu. Akhirnya saya mengubah segmentasi pasar, saya mengubah pasar saya mengubah market saya. Kalau misalnya tetangga saya tadi dia marketnya adalah menengah ke bawah, akhirnya saya mencoba untuk merintis menengah ke atas, gitu ya, menengah ke atas. Jadi wajar, gitu ya. Ada terkadang kok baju gamisnya mahal banget sih, gitu ya. Karena emang dia segmentasi pasarnya ke sana. Nah, bagaimana cara menemukannya? Itu adalah salah satunya dengan metode bisnis kanvas yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita akan mulai saja. Di sini saya akan coba share screen materi yang akan kita bahas pada saat ini. Oke, Bapak Ibu semua sudah bisa melihat ya. Gitu. Materi kita kali ini sebenarnya ini lumayan banyak Bapak Ibu ya. Lumayan banyak. Tadi saya sudah menyiapkan sekitar 48 slide. Tapi kita akan coba secepatnya, sesederhana mungkin apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sini saya memberikan judul adalah Raih Sukses dengan Metode Canvas. Ya. Raih Sukses dengan Metode Canvas. Make your dream come true. Ya. Buatlah impianmu menjadi nyata. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Diisi oleh saya sendiri, Coach Rani Baharudin, merupakan pendamping UMKM bersertifikasi tadi ya, Nasional dan SP. Yang kedua, alumni SK Coaching Academy 3.0. Saat ini saya juga mendirikan sebuah yayasan bernama Insan Muda Brilian, yang saat ini baru bergerak di bidang bimbingan belajar, terus PAUD, tetapi alhamdulillah secara prestasi kami pernah menghantarkan siswa kami ke
perguruan tinggi favorit, dan mungkin adalah salah satu orang tua siswa di sini yang ikutan. Kami ikut bangga, dia puterinya sudah bersekolah di luar negeri, yaitu di Malaysia. Nah, kemudian juga saya memiliki warung makan Samal Nusantara. Apakah Bapak Ibu siap untuk materi kali ini? Are you ready? Yes, saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah siap untuk mengikuti materi kali ini. Semangat pagi, 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 pagi. Saya pebisnis sukses luar biasa. Pebisnis sukses luar biasa. Oke, Bapak Ibu, saya ingin bertanya Bapak Ibu di sini. Ya, apakah Bapak Ibu yakin bisa memiliki gedung usaha seperti ini? Apakah Bapak Ibu yakin? Ya. Jika Bapak Ibu tidak yakin, maka saya meragukan gitu. Saya meragukan Bapak Ibu tidak akan bisa merintis usaha sebaik yang Bapak Ibu inginkan. Karena salah satunya adalah kita harus yakin. Ya. Kita harus yakin. Oke. Nah, metode bisnis. Apa sih itu metode bisnis? Silakan Bapak Ibu, ada yang tahu? Apa itu metode bisnis? Silakan kalau misalnya ada yang tahu, silakan Bapak Ibu menjawab di kolom komentar. Apa itu metode bisnis? Oke, ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan apa itu metode bisnis? Ada yang bisa membantu? Ya, oke, kita lanjut saja ya. Metode bisnis itu adalah alur bisnis kita itu mau seperti apa? Alur secara garis besar. Misal, saya jualan ayam geprek, gitu ya. Jualan ayam geprek, yang metode bisnis saya adalah secara garis besar, saya masak ayam gepreknya, saya masak sambalnya, saya jualkan, saya pasarkan, dan kemudian saya jual. Itu sudah menjadi sebuah metode bisnis. Nah, terus ada metode bisnis yang lain, gitu ya. Misal metode bisnis tadi baju gamis. Metode bisnisnya kayak gimana? Udah cukup menjahit baju gamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini, kemudian saya promosikan dan saya jual. Kegiatan ini kita terus lakukan setiap hari. Itu yang disebut dengan metode bisnis. Gitu. Bisa Bapak Ibu pahami ya? Jadi metode bisnis itu adalah rutinitas usaha kita setiap harinya seperti apa. Kegiatan-kegiatan intinya itu seperti apa, gitu ya. Nah, oke, itu metode bisnis. Nah, salah satu metode bisnis ini bisa disajikan dalam bentuk metode Canvas. Nah, sebelum metode Canvas, kita juga harus tahu dulu analisa bisnis tentang SWOT. Ya, apa itu SWOT? Strength, weakness, opportunities, dan threats, gitu ya. Strength itu apa? Kekuatan. Ini kita nggak akan bahas secara lebih dalam, gitu ya. Kekuatan dan strength dan weakness itu merupakan dari diri kita sendiri, gitu ya. Strength itu kekuatan kita seperti apa? Misal tadi saya menguasai cara bikin baju gamis. Saya menguasai model-model gamis yang saat ini sedang viral, misal. Nah, weakness-nya apa? Weakness-nya misalnya saya tidak memiliki mesin jahit, gitu ya. Atau saat ini saya tidak memiliki partner untuk bisa menjahit dalam skala yang lebih besar. Itu contoh. Nah, kemudian ada O dan T, opportunities dan threat, gitu ya. Opportunities itu adalah peluang. Peluangnya misalnya, oh saya punya kenalan nih yang punya mesin jahit, gitu ya. Atau misalnya, oh ya udah, saya punya rekan yang dia sudah misalnya sudah aktif di penjualan baju gamis. Mungkin bisa diajak untuk bekerja sama, itu bisa, gitu ya. Nah, sedangkan threat itu ancaman. Ancaman itu apa? Ancamannya saat ini mungkin yang jelas terjadi adalah COVID, Corona, gitu ya. Itu ancaman. Nah, sebelum kita masuk metode bisnis, minimal kita sudah menguasai secara dasar tentang SWOT ini, gitu. Nah, ini adalah gambaran secara garis besar tentang Canvas, gitu ya. Apa sih Canvas? Gitu. Canvas itu kita yakin bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal dengan melukis, gitu ya, kegiatan melukis, Bapak Ibu pasti tahu itu kanvas itu apa. Ya, betul. Kanvas itu adalah
salah satu alat gitu ya yang kosong yang kemudian dilukis oleh pelukis membentuk sebuah karya. Begitu juga dengan bisnis model kanvas ini. Ya, awalnya kanvas ini kosong, gitu ya. Awalnya ini putih semua. Kemudian oleh penemu BMC ini, oleh penemu bisnis model kanvas ini, akhirnya dia melukis. Melukis yang dia harapkan adalah para pelaku usaha bisa mengikuti lukisannya dia ini. Di mana lukisannya ini terdiri dari 9 blok. Sehingga metode bisnis kita setiap hari tadi bisa kita gambarkan ke kanvas ini. Mau seperti apa? Nah, sama halnya seperti seorang pelukis. Untuk dia melukis, dia pasti dapat arahan terlebih dahulu. Apa yang akan dilukis? Misalnya, ada yang memesan, Pak, tolong ya lukis saya. Tetapi di belakang saya harus ada gambar gunung, harus ada gambar pohon, harus ada gambar matahari, harus ada gambar apapun itu. Nah, begitu juga dengan bisnis model kanvas ini. Ada sebuah putih gitu ya, kertas putih. Nah, yang penemu metode ini dia memberikan arahan apa aja yang harus dilukis pada kertas tersebut. Gitu. Apa? Ya 9 ini. Gitu. Yang pertama itu adalah customer segment, segmentasi pasar. Ya. Setelah itu ada value proposition. Yang ketiga itu adalah channels. Yang keempat customer relationship. Yang kelima revenue stream. Yang keenam key activities. Yang ketujuh key research. Kedelapan key partner dan 9 cost structure. Gitu ya. Ini adalah 9 panduan yang diberikan oleh penemu bisnis model kanvas. Ya. Penemu bisnis model kanvas ini dia itu seorang arsitek, Bapak Ibu. Ya. Makanya dia kalau seorang arsitek itu pasti senang melukis, gitu ya, melukis desain bangunan yang akan dia bikin. Nah, dia akhirnya menemukan lukisan ini karena ini adalah salah satu disertasi dia saat mengikuti perkuliahan mungkin di kita S3 gitu. Nah, dia menemukan ini gitu ya. Nah, jadi ini 9 arahan ini yang harus kita isi, yang metode bisnis kita setiap hari tadi, yang kita kerjakan setiap hari tadi, itu harus dilukiskan di sini. Gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk meyakinkan diri kita bahwasanya bisnis kita itu emang baik, bisnis kita itu emang tepat. Ya. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, itu nanti kita akan bahas tentang customer segment. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu, jika saya kecepatan, gitu ya, terlalu cepat menyampaikan materi, itu silakan Bapak Ibu untuk ingatkan. Dan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan sampaikan di kolom chat atau kolom komentar. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, itu ada aturan tentang dasar mengisi bisnis model kanvas ini. Ya, yang pertama, tadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah print, sudah cetak, gitu ya. Nah, gunakan sticky notes. Tahu ya, Bapak Ibu sticky notes gitu ya, yang kertas yang ditempel untuk setiap blok pada kanvasnya. Ya, untuk setiap blok pada kanvasnya. Jadi jangan ditulis langsung di kertas tersebut, tapi sistemnya sistem tempel, tulis di sticky note, terus ditempel. Kenapa? Karena saat misalnya Bapak Ibu awal sekarang menulis, tiba-tiba salah gitu ya. Kita cabut aja sticky notes-nya. Kita perbaiki yang terbaru. Yang kedua, itu adalah cetak lebih baik daripada digital. Jadi lebih baik Bapak Ibu print terlebih dahulu, baru diproses, dibandingkan dengan digitalnya. Saya tadi kan kirim ya, terus Bapak Ibu tulis di digital itu enggak. Tapi boleh, boleh. Tapi lebih baik adalah dalam media cetak. Yang ketiga, tidak menggunakan bullets and numbering. Ya. Jadi setiap blok itu jangan 1 titik, 2 titik, 3 titik, jangan. Tetapi satu sticky note, 2 satu sticky note lagi, 3 satu sticky notes lagi.
Jadi misal satu blok itu, misal blok customer segmentation, itu bisa ada isinya 3 sticky notes. Ya. Jadi jangan pakai bullet and ambil ini. Saya mau pakai dong, bebas, boleh. Ini hanya aturan dasar dari kami. Yang terakhir itu kalimatnya sederhana. Kalimatnya harus sederhana, tidak detail, ya, tidak boleh detail. Nah, aturan sederhananya kita bikin pada kanvas ini secara sederhana. Jika nanti Bapak Ibu detailkan, itu tidak lagi namanya kanvas, gitu ya. Tapi itu sudah bisa disebut seperti business plan, ya, itu berbeda. Jadi bisnis model kanvas dengan business plan itu berbeda. Kalau kanvas itu kalimat-kalimatnya sederhana, secara garis besar, tidak detail, tapi jika Bapak Ibu ingin mendetailkan, itu namanya adalah business plan. Oke? Nah, yang pertama, kita akan bahas adalah mengenai customer segments atau segmentasi pasar. Apa sih customer segment? Customer segment adalah proses untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu dengan tujuan untuk membuat metode pemasaran yang jauh lebih tertarget dan tepat sasaran. Jadi customer segment itu adalah kita ingin mengelompokkan pelanggan yang kita tuju itu kelompok yang mana? Apakah kelompok remaja? Apakah kelompok bapak ibu gitu ya yang sudah lansia atau kelompok bayi gitu ya? Itu harus kita kelompokkan. Kita harus kelompokkan gitu. Ya. Nah, untuk mengelompokkan secara itu tadi gitu ya, tujuannya adalah pertama, menciptakan strategi marketing yang ampuh untuk bisnis. Karena kita sudah tahu target kita seperti apa. Nggak mungkin gitu ya. Kita mentargetkan pangsa pasar kita remaja, tapi strategi marketing yang kita gunakan adalah strategi marketing yang saat itu digunakan pada usia lansia. Itu nggak nyambung. Contohnya seperti apa? Saat ini para remaja itu lebih aktif menggunakan medsos yang mana? Kalau misalnya Bapak Ibu tahu. Facebook? Tidak. Ya, Facebook itu kalau misalnya dibilang medsos yang sering digunakan oleh seusia saya gitu. Seusia 30 tahun, 35 tahun, yang 30 sampai 30-an lah. Banyak Bapak Ibu yang seusia 30 tahun itu menggunakan Facebook. Tetapi anak remaja saat ini, medsos yang paling mereka gandrungi adalah Instagram. Ya, tentu selain TikTok. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mentargetkan pangsa pasarnya adalah remaja, artinya strategi yang Bapak Ibu ambil adalah strategi marketing di Instagram atau TikTok. Facebook bisa saja, tetapi tidak akan berjalan seperti ya seefektif di Instagram atau TikTok tadi. Jadi kita harus tahu target pangsa pasar kita seperti apa. Yang kedua adalah untuk mendapatkan insight atau pencerahan untuk pengembangan produk atau peluncuran produk baru. Ya. Contoh, saya selama ini jualan kopi misalnya. Misal gitu ya. Saya jualan kopi, kopi ini selama ini saya targetkan adalah kaum remaja kaum usia 20-an lah, 20-an ke atas. Gitu ya. Nah, kemudian saya lihat segmentasi pasar lagi gitu ya. Saya lihat, wah ternyata anak-anak usia 20 juga suka dengan kopi. Artinya kita akan mendapatkan pencerahan di sana. Gitu ya. Kita akan dapat pencerahan, akhirnya kita mengeluarkan produk kopi untuk usia remaja. Usia remaja itu misalnya butuh yang simpel. Yang bisa saja, akhirnya kopi itu saya bikin dalam bentuk botol. Dan saya jualkan, mereka simpel, tidak mesti harus datang ke kafe, mereka bisa beli kopi itu di titik-titik yang mungkin saya tempatkan. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, membantu untuk penetapan harga produk yang ditawarkan. Nah, masih ingat nggak tadi yang baju gamis yang saya sampaikan?
Masih ingat? Ya, itu juga salah satu segmentasi pasar yang kita inginkan, gitu ya. Tetangga saya dia jualan baju gamis, yang dia targetkan adalah menengah ke bawah. Sedangkan saat ini kalau saya juga ingin jualan baju gamis menengah ke bawah, saya rasa saya akan lebih sulit bersaing dengan dia, gitu. Akhirnya saya mengambil untuk menengah ke atas. Ya kalau tetangga saya jualan gamisnya harga 200.000, saya jual gamis dengan harga 1 juta ke atas. Itu silakan. Ya. Yang keempat adalah mengembangkan strategi untuk menciptakan retensi. Menciptakan retensi itu adalah pengulangan. Pengulangan dia beli lagi. Bisa Anda pahami, Bapak Ibu, itu adalah tujuan untuk kita menentukan segmentasi pasar. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu untuk menentukan segmentasi pasar, di sini ada 4 tipe katanya. Ada 4 tipe. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menentukan segmentasi pasarnya berdasarkan kondisi geografis. Kondisi geografis itu contohnya adalah berdasarkan kode pos. Kode pos itu mungkin di kita itu seperti di kecamatan, gitu ya. Kemudian di city. Kemudian berdasarkan country. Berdasarkan population density artinya kepadatan penduduk. Berdasarkan jarak dari lokasi saat ini. Berdasarkan iklim, berdasarkan zona waktu, atau berdasarkan bahasa umum yang ada di negara itu. Ya. Contoh, Bapak Ibu menentukan segmentasi pasar berdasarkan geografis dengan cuaca. Ya, dengan cuaca. Contohnya apa? Contohnya adalah Bapak Ibu ingin menjual baju tebal untuk salju, misal. Apakah itu bisa dijual di Indonesia? Tidak. Jadi Bapak Ibu silakan menentukan target pasarnya dari kondisi geografis. Atau bisa dalam bentuk kondisi demografis. Contoh, saya mentargetkan pangsa pasar saya adalah berdasarkan usia. Pangsa pasar saya usianya adalah usia 10 sampai 20 tahun, misal. Atau saya ingin mentargetkan pangsa pasar saya berdasarkan jenis kelamin. Atau yang ketiga, income. Income ini contohnya tadi baju gamis. Gitu ya. Saya ingin membuat baju gamis untuk menengah ke bawah atau baju gamis dengan harga menengah ke atas. Atau berdasarkan occupation, family size, race, religion, dan seterusnya. Atau yang ketiga, Bapak Ibu bisa menentukan segmentasi pasarnya berdasarkan kondisi psikografis. Ya, bisa berdasarkan values, goals, needs, pain points, hobbies, personality traits, dan seterusnya. Contoh hobi. Saya ingin membuka lapangan futsal. Otomatis target pangsa pasarnya adalah masyarakat yang hobinya itu bermain sepak bola atau futsal. Dan terakhir itu adalah behavioral atau kebiasaan, ya, kebiasaan belanja, interaksi merek, kebiasaan dia spending habits, gitu ya, customer loyalty, dan seterusnya. Nah, segmentasi pasar ini bolehkah dicampur atau misalnya 3 dari ini digunakan? Geografis, demografis, dan psikografis bisa. Contoh, saya ingin tadi baju gamis. Saya ingin target pangsa pasar saya adalah masyarakat Sumedang, karena saya tinggal di Sumedang, masyarakat di Sumedang, city, di Sumedang, dengan usia atau dengan jenis kelamin pastinya perempuan untuk baju gamis, dengan usia 20-30 tahun, yang hobinya adalah, contohnya hobinya, apa ya contohnya ya? Contohnya hobinya dia itu suka keluar atau suka belanja misalnya, gitu ya. Nah, artinya kita di sini menggabungkan segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Oke. Atau kayak tadi yang sekarang lagi viral itu adalah ayam geprek misalnya. Nah, geografisnya apa? Saya ingin segmentasi pasar saya adalah masyarakat Sumedang, ya, dengan usia anak-anak remaja, usia anak-anak
10-20 tahun. Yang hobinya adalah makanan pedas. Nah, sekali lagi Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu harus bisa menentukan target pangsa pasar Bapak Ibu itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu harus bisa. Kalau misalnya dalam kebutuhan dalam LPK ya, dalam lembaga pelatihan kursus, kami membuka kursus itu adalah sesuai kebutuhan pangsa pasar saat ini. Gitu. Nggak mungkin saya membuka kursus menjahit, sedangkan masyarakat saat ini membutuhkan adalah kursus komputer atau berkaitan digital marketing. Gitu. Nggak nyambung. Walaupun ada yang tertarik dengan kursus menjahit, tetapi tidak akan sesukses kursus komputer tadi. Ya, jadi kita harus menentukan segmentasi pasar kita sesuai dengan analisa kebutuhan kita. Ini juga harus terarah. Gitu. Misal, Bapak Ibu mau menjual ayam geprek. Menjual ayam geprek, saya tanya, segmentasi pasarnya yang mana? Bapak Ibu menjawab, ya masyarakat luas. Tetapi Bapak Ibu akan lebih efektif apabila Bapak Ibu menentukan secara spesifik target pangsa pasarnya siapa. Contoh, target pangsa pasar saya adalah anak pelajar. Usia pelajar SMP sampai SMA, artinya usianya sekitar 12 sampai 18 tahun. Artinya saya akan fokus di sana. Marketing saya fokus di sana, tadi menggunakan Instagram, menggunakan TikTok, dan seterusnya, saya fokus ke sana. Tetapi kalau seandainya ada masyarakat yang di luar usia tadi mau beli, ya silakan. Saya anggap itu adalah bonus. Karena pendapatan utama saya targetkan adalah para pelajar tadi. Gitu. Ya. Artinya saya fokus di sana. Saya fokus. Gitu ya. Kalau misalnya kita fokusnya banyak, bercabang, gitu ya, kita nggak akan menjalankan bisnis kita dengan baik. Ya. Contoh lagi, misalnya ada Bapak Ibu di sini yang jualan apa? Boleh saya tahu? Ada yang bisa bantu saya? Ada? Silakan kalau mau bersuara. Ya, adakah Bapak Ibu di sini yang bisnisnya ngasih tahu saya? Nah, pemandu gunung, gitu ya, Pak Arif. Terima kasih Pak Arif, gitu ya. Nah, pemandu gunung ini kita spesifikkan, gitu. Siapa pemandu gunung apa? Siapa yang akan mendaki gunung? Siapa target pangsa pasar dari Pak Arif tadi, gitu. Misal pendaki gunung, Pak Arif ingin ya udahlah untuk provinsi Pak Arif saat ini, gitu ya. Artinya Pak Arif fokus untuk marketing di provinsi itu dulu, gitu. Kalau misalnya Pak Arif fokus ke dengan apa daerah lain, gitu ya, itu Pak Arif akan jadinya bercabang, gitu. Promosinya akan bercabang. Pak Arif misalnya ini secara konkret, gitu ya. Kalau misalnya saya di Facebook, kalau misalnya saya di provinsi, saya artinya menggunakan grup-grup Facebook yang ada di provinsi tadi. Tapi kalau misalnya se-Indonesia, otomatis kerja Pak Arif akan lebih besar. Gitu ya. Nah, kalau saya merekomendasikan, siapa dulu nih? Minimal di provinsi kita deh. Fokus dulu ke provinsi kita. Itu secara geografis. Gitu ya. Secara demografis, usia berapa? Gitu. Usia berapa yang Pak Arif targetkan? Gitu ya. Kalau saya lihat sekarang berdasarkan berdasarkan analisa gitu ya, yang hobi mendaki gunung itu adalah usia-usia remaja, usia anak SMA sampai ke perkuliahan gitu. Gitu ya. Artinya Bapak fokus ke sana gitu kan. Fokus ke usia tadi, usia SMA sampai ke usia perguruan tinggi tadi. Nah, di sini berpengaruh cara promosi Pak Arif lakukan seperti apa. Misal, wah, saya tahu nih, target pangsa pasar saya adalah anak sekolahan. Anak sekolahan ini mungkin mendaki gunung adalah saat mereka libur. Akhirnya Pak Arif membuat sebuah program holidays to Bromo misalnya, gitu ya. Liburan ke Gunung Bromo, liburan mendaki Gunung Bromo, gitu ya.
Bapak bikin program-program seperti itu yang khusus, gitu. Sehingga membuat mereka tertarik. Tentu dengan media-media dengan adanya tawaran-tawaran promo, gitu kan, atau tawaran-tawaran nilai lebih. Yang hobinya tentu adalah mendaki gunung. Jadi Pak Arief harus bisa fokus. Target usia yang Pak Arief fokuskan dulu itu yang mana? Gitu. Atau misal saya di posisi Pak Arief, saya tahu bahwasanya target pangsa pasar saya adalah para mahasiswa. Akhirnya, apa yang akan saya lakukan? Saya akan datang ke kampus, membawa sebuah proposal, saya akan datangi ke organisasi-organisasi pencinta alam. Kemudian saya tawarkan ke mereka. Saya akan kerjasama dengan mereka. Dek, nih ada proposal nih dari saya atas nama perusahaannya Pak Arief, gitu ya. Saya tawarkan, nih loh Dek, gitu ya. Kita nanti mendaki bareng-bareng, terus nanti di sini, di sini, di sini, kemudahan yang kami berikan seperti apa, yaitu misalnya saya ngasih adik-adik arahan, kalau misalnya nanti adik-adik ada apa, ada jaminan keselamatan, dan seterusnya. Gitu. Nah, terkadang kalau misalnya targetan pangsa pasar kita luas, kita nggak akan terpikir bahwasanya saya harus bikin proposal gitu. Ya, jadi harus diperjelas target pangsa pasarnya yang akan kita tuju. Ya, semoga bisa menjawab Pak Arief. Tergambar nggak sama Pak Arief gitu ya. Jadi kalau Pak Arief membuat target secara spesifik, akan mempermudah Pak Arief untuk melakukan promosi dan fokus ke targetan tadi gitu. Ya. Contohnya saya misalnya gitu ya. Saya tuh hobi Pak Arief gitu ya. Hobi ingin mendaki gunung gitu. Terkadang saat saya mau mendaki gunung, saya tuh nggak tahu gitu. Saya daki gunung itu dari mana, terus rutenya seperti apa, ya. Nah, sehingga akhirnya saya males gitu. Tiba-tiba Pak Arief datang ke saya, memberi proposal, Pak, ini setiap tanggal segini ada event loh, ada event naik gunung yang kami adakan, nanti Bapak ketemu dengan yang lain-lain, nanti saya akan kasih arahannya seperti apa, terus Bapak benefitnya, keuntungan Bapak memilih perusahaan saya sebagai pendamping naik gunung, itu nanti Bapak nggak usah pusing-pusing deh, nyari ngadain tenda, karena nanti di tempat itu saya udah sediakan tenda buat Bapak. Gitu ya. Yang penting bagaimana Bapak bisa mendaki gunung, bisa menikmati sunrise atau sunset misalnya gitu ya. Itu gitu. Bisa bisa Pak ya? Mantap. Oke. Nah, jadi sekali lagi kita targetkan aja fokusnya kemana. Pak, Paps boleh nggak keluar? Boleh, sangat boleh. Saya nggak melarang, gitu ya. Tetapi kalau saat kita mau mengambil secara luas, kita punya usaha yang lebih besar. Tapi saat kita mengambil usaha mengambil space yang kecil, usaha kita bisa lebih fokus dan bisa lebih maksimal. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arief atas feedback-nya gitu ya. Alhamdulillah ada yang mengikuti gitu ya, karena saya tidak tahu sekarang jumlah pesertanya berapa. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya, silakan untuk segmentasi pasar ini gitu ya. Sekali lagi fokuskan segmentasi pasarnya seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, selamat sore, maaf saya terlambat nih. Oh iya. Lagi sibuk, saya nggak bisa buka video nih karena lagi juga, tapi nyempetin lah karena ini pentingnya. Oh ini sama Bu Neneng ya? Ya. Oh ya, gimana Bu Neneng? Ya ini maaf, ini karena lagi kondisi ibu lagi sakit, ini barusan terapis baru pulang, crowded lah di rumah, tapi saya nggak mau ketinggalan tentang ininya. Jadi Coach, saya mau seperti yang Anda tahu lah, dah kita ini juga temen gitu. Cuma mungkin ada banyak hal yang belum tahu planning saya ke depan. Ya. Itu kan saya lagi fokus di Rosella ya. Oh iya, Rosella. Saya fokus di Rosella itu. Cuma yang saya jadi bingung, saya mau bikin bisnis plan sama model bisnisnya gitu kan ya. Yang jadi bingung itu apakah fokus di pengembangan Rosella sampai ke produk-produk turunannya, atau yang bisnis plan-nya itu yang visi saya yang maksudnya gini loh,
saya tuh kan punya visi ke depan yang sering saya ceritakan dulu, Oh tempat ya, yang sebegini sempit ini yang di sini, saya mau coba manfaatin untuk membuat mini rest area karena yang Coach Roni tahu kan jalur tempat tinggal saya kan dilalui tempat wisata ya. nah Nah, saya pikir saya punya tempat di pinggir jalan walaupun tidak begitu luas, cuma sekitar 400 meter persegi gitulah ya. Nah, kita coba manfaatin ke depan, ini visi kita ke depan, ini akan menjadi mini rest and relax. Jadi konsepnya nanti saya mau buka gerai di sini. Gerainya gerai itu herbal yang termasuk produk-produk turunan Rosella. Tapi nanti ada services lainnya. Jadi bingung saya tuh mau bikin bisnis plan-nya tuh yang mini rest area-nya atau yang pengembangan produk Rosella-nya. Itu mungkin Coach gitu ya. kalau dilihat dari sisi geografik saya cukup paham, demografiknya itu masuknya ke mana? Untuk geografiknya mungkin saya lebih ke needs ya, yang para penggemar herbal gitu ya. Terus yang behaviornya yang mana nih, minta masukan aja pokoknya. Jadi baiknya bagaimana lah ketika saya harus membuat, karena kebetulan saya lagi ada PR juga nih untuk membuat sama model bisnisnya itu. Itu aja dulu Coach. Ya, siap Bu Neneng. Oke, luar biasa nih Bu Neneng. Saya kenal dengan beliau ya. Beliau adalah seorang ibu yang luar biasa, semangatnya sangat luar biasa gitu ya. Saya kenal beliau, selama ini juga sempat diskusi beberapa kali dengan beliau gitu. Ya, jadi gini Bu Neneng. Kita segmentasi pasar ini bisa di depan, bisa di belakang. Maksudnya adalah misal tadi Pak Arif itu dia sudah punya usaha untuk tadi gitu ya, untuk bisnis daki gunung gitu ya, pendakian gunung. Nah, tapi dia ingin menspesifikkan segmentasi pasarnya di mana gitu. Tapi terkadang ada yang terbalik gitu ya. Kalau tadi sudah ada bisnisnya, baru menentukan marketnya, bisa juga terbalik. Kita mendapatkan marketnya dulu, baru dapat ide bisnisnya gitu. Itu bisa gitu. Itu bisa dua arah gitu ya. Nah, berkaitan dengan Bu Neneng, kalau misalnya Bu Neneng tadi sudah ada dua gambaran gitu ya, dua gambaran apakah ingin fokus di Rosella atau ingin buka sebuah mini rest area gitu ya. Di sini Bu Neneng harus bisa membaca analisa pasarnya. Segmentasi pasarnya yang mana yang lebih menjanjikan. Gitu. Oh, ini maksudnya Coach, bukan berarti ada dua bidang yang berbeda. Maksudnya jadi kan saya produksi nih yang produk-produk Rosella, nanti bikin kan produk turunannya jadi banyak kan. Nah, nanti saya ada gerainya di sini. Tapi selain ada gerai itu, kita menyediakan terapinya. Soalnya saya punya tim 4 orang nanti yang untuk tim terapinya. Jadi kita beli produk ke kita, tapi ada tempat terapinya. Cuma karena memang ibu saya kebetulan dalam waktu yang sama akan buka kafe kecil-kecilan di sini, mini resto gitu. Akhirnya kita collab gitu. Jadi saya collab dengan ibu saya. Jadi ibu saya untuk kulinernya. Nah, ketika orang mampir ke sini untuk rehat, minum, makan, kita tawarin ada untuk relax. Makanya kita nanti kasih namanya rest and relax gitu. Jadi tawarin bukan mau tutup atau mau sekedar pijat refleksika gitu. Jadi ada korelasinya sebenarnya gitu. Cuma nanti di bisnis plan-nya bagaimana mungkin itu Coach. Jadi gitu Bu Neneng ya. Nah, jadi Bu Neneng, kita harus fokus ke satu titik nih gitu ya. Kita fokus tadi kan antara penggemar Rosella dengan rest area, walaupun nanti bisa digabungkan gitu ya. Bisa digabungkan, Rosella itu nanti masuk sebagai produk di rest area gitu kan gitu ya. Nah, sebenarnya Bu Neneng sudah tahu gitu kan, yang mana fokus Bu Neneng saat ini gitu kan. Apakah fokus ke pengembangan produk, benar-benar fokus gitu ya Bu Neneng ya. Hari ini kan fokus pilih salah satu gitu. Apakah di sana atau di rest area? Saya sudah mendapatkan jawaban kayaknya Bu Neneng ingin di rest area, sekaligus nanti di rest area ada produk Rosella. Artinya, saat ini bisnis plan yang harus Bu Neneng bikin adalah di rest area tadi gitu. Dispesifikkan di rest area itu nanti ada apa saja, termasuk salah satunya adalah
pengembangan produk Rosella yang menjadi minuman spesial di rest area tadi misalnya, gitu kan gitu. Nah, jadi di sini Bu Neneng harus bisa kembali gitu ya, segmentasi pasar mana nih gitu. Kalau saya pribadi tadi, kalau misalnya saya antara memilih gitu ya, Bu Neneng gitu ya, saya milih fokus di rest area atau saya fokus di pengembangan produk dulu nih, gitu kan, pengembangan produk Rosella dulu nih, gitu kan gitu. Nah, walaupun misalnya rest area itu nanti, tapi kalau misalnya dia memiliki prospek yang lebih cerah, menurut Bu Neneng karena segmentasi pasarnya saat ini lebih luas, lebih lebih menjanjikan gitu ya. Ya sudah, saya produk Rosella akan saya tinggalkan dulu gitu. Saya fokus nih, fokus di rest area. Karena sama seperti kita lomba lari, siapa duluan yang start, kemungkinan besar dia yang lebih menang gitu. Bisa jadi di teman-teman Bu Neneng atau tetangga Bu Neneng yang dekat rumah gitu ya, karena tempatnya strategis, dia berpikir juga hal yang sama dengan Bu Neneng gitu kan. Saya juga ingin dong bikin rest area gitu kan. Nah, siapa duluan yang lebih siap? Siapa duluan yang memikirkan? Siapa duluan yang lebih mewujudkan gitu. Nah, jadi walaupun misalnya nanti rest area-nya baru 1 bulan lagi atau berapa bulan lagi, Bu Neneng dari sekarang tentukan gitu. Karena segmentasi pasarnya mungkin lebih luas. Seperti itu Bu Neneng gitu ya. Oh, oke. Nah, Mulai mulai kebayang dan mulai ada pencerahan. Karena gini, Coach, ya, nggak apa-apa, ini agak panjang, nggak ya apa-apa. nggak apa-apa, silakan Bu Neneng. Ya karena gini, Coach, saya kan lagi di bimbing bisnis. Katanya tidak akan lama lagi itu Ya. akan terjadi, menurut para pakar akan terjadi demand shock. Setelah pandemi ini berlalu akan terjadi demand shock dan adanya revenge traveler gitu. Jadi ada orang balas dendam pada piknik, pada jalan-jalan, pada makan kayak gitu. Karena udah 1,5 tahun kita terbelenggu gitu dengan harus di rumah saja. Jadi saya mau mencoba memanfaatkan event itu, Coach. Yang tadinya saya pikir kan, yang Coach Roni tahu kan, saya lagi fokus pokoknya mau bikin produk turunan Rosella, bikin produk turunan Rosella. Tapi setelah mendengar dari mentoring bisnis ini yang sedang berlangsung ini, kok jadi kepikiran, aduh, itu sering disebut-sebut nanti akan terjadi revenge traveler, akan terjadi demand shock, kita harus siap UMKM begini. Terus saya mikir di sini tuh kan ada 4 wisata dan baru 1 bulan ini aja saya udah lihat Sabtu Minggu tuh di jalan penuh tuh yang lari pagi menuju ke Kampung Cecelet dan Taman Puspa. Jadi saya pikir apa nggak kita coba untuk wujudkan dulu yang ini. Insya Allah lah kapan Coach Roni main ke sini, saya lagi dengan keluarga prepare di sini. Ya untuk awal-awal mungkin karena saya mau resign ya Desember ini fix. Udah saya awal 2022 sudah tidak ini lagi tugas lagi. Jadi saya ingin gerak cepat juga, nggak mau jadi jobless juga. Jadi akhirnya mungkin awal kita buka ini dulu, buka toko herbal, dulu yang mana produk-produk kita Rosella dan macam-macam yang ada di situ. Nah nanti mungkin untuk kedepannya saya minta masukan lagi dari Coach Roni. Yang penting step 1 aja dulu saya jalankan gitu. Oke, Bu Neneng. Ya, jadi gitu Bu Neneng gitu ya. Bu Neneng yang saya harapkan adalah bisa fokus gitu ya. Saya kemarin sempat diskusi dengan salah satu direktur BUMDes gitu ya, direktur BUMDes yang saya yakin Bu Neneng juga hafal karena dari desa Bu Neneng. Nah, dia ingin membuka sebuah tempat wisata kata beliau, itu BUMDesnya. Gitu kan, gitu. Ingin membuka tempat wisata. Saya menyarankan harus ada segmentasi pasar yang jelas. Jangan membuka tempat wisata dengan segmentasi pasar yang umum. Karena segmentasi pasar yang jelas itu akan memunculkan keunikan tersendiri, gitu kan? Akan memunculkan ya misalnya kalau misalnya tempat wisata itu tempat disenangin anak-anak, otomatis di tempat wisata itu harus banyak permainan atau wahana anak-anak, gitu kan gitu. Nah kita di sini bisa lihat Bu Neneng gitu ya. Saat Taman Puspa, kita sebut saja mereknya, saat Taman Puspa muncul, itu Kampung Ciherang sepi, gitu ya. Dan mungkin nanti saat ada tempat wisata yang baru muncul lagi, itu dia akan kembali sepi Taman Puspa ini. Gitu. Karena di antara tempat wisata ini tidak ada keunikannya mereka, tidak ada target pangsa pasarnya seperti apa. Gitu. Akhirnya saya menyarankan ke Direktur BUMDes, bikinlah
tempat wisata yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Yang segmentasi pasarnya di mana gitu. Dan hasilnya kemarin saya menyarankan bikinlah segmentasi pasar untuk para pelajar, istilahnya untuk para mahasiswa, istilahnya di sana itu adalah wisata education gitu ya. Kalau misalnya secara garis besar, gambarnya adalah seperti tempat wisata dik doang. Di sana tuh tidak hanya tempat wisata saja, tapi tempat belajar, tempat segala macamnya gitu ya. Sehingga nanti anak-anak ada tujuan ke sana. Tujuannya adalah saya tidak hanya wisata saja, tapi saya ingin belajar gitu kan gitu ya. Begitu juga anak-anak kampus karena dekat dengan Unpad, wah, saya butuh tempat refreshing, istilahnya biasanya kan kampus ada kegiatan keluar gitu ya, Bu ya. Dan saya saat jadi mahasiswa seperti itu, mereka sudah punya gambaran. Ah, saya ke tempat wisata BUMDes desa ini saja. Kenapa? Karena di sana sudah ada aula untuk apa namanya? Aula untuk pertemuan, untuk latihan gitu ya. Sudah ada room-room atau kamar-kamar untuk menginap. Di sana juga ada kegiatan-kegiatan pembelajaran dan segala macamnya. Sehingga jika segmentasi pasarnya ke sana, pihak BUMDes sangat enak untuk mengadakan kerjasama kemana saja. Ya, dia bisa jadi kerjasama ke sekolah-sekolah. Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu pergi wisata ke Bali terus gitu ya, atau wisata Bali wisata ke Jogja terus, kenapa nggak di sini gitu. Karena ini beda dengan Taman Puspa, beda dengan Ciherang. Di sini ada pendidikannya. Mungkin nanti BUMDes bisa bekerja sama dengan bimbingan belajar gitu ya, atau bisa bekerja sama dengan Bu Neneng, karena Bu Neneng pengajar bahasa Inggris juga, bikin di sana gitu ya, belajar bahasa Inggris di alam misalnya kan gitu ya. Setiap hari ini pukul sekian sekian sekian, sehingga BUMDes sangat enak gitu. Dia sudah punya gambaran segmentasi pasarnya kemana. Saya kerjasama ke sekolah, setiap hari Sabtu arahkan siswanya ke taman wisata, gratis masuk tapi bayar sekian untuk les bahasa Inggris di sana misalnya kan gitu ya. Nah, saya sudah memberikan arahan seperti itu. Tapi walahalam dilaksanakan atau tidak itu tergantung gitu. Nah, begitu juga dengan Bu Neneng. Bu Neneng ingin bikin rest area, tentukan segmentasi pasar Bu Neneng, gitu kan. Kalau misalnya segmentasi pasar Bu Neneng adalah pencinta obat-obat herbal, otomatis perbanyak herbal di sana gitu ya. Artinya nanti makanan yang disediakan adalah makanan herbal. Terus di sana Iya, ada betul, misalnya di Coach. rest area itu ada sedikit lahan yang di sana bisa disebutkan kalau masyarakat mau ke sana tinggal petik, silakan ambil gitu ya. Oh iya, Seperti iya, sudah. Itu sudah nah, kita persiapkan persiapkan. karena memang kan sebagaimana Coach Roni tahu, saya kan ngambil Rosella nggak dari luar daerah ya. Semua produk budidaya para tetangga kita. Jadi mungkin yang tanaman-tanaman di rumah-rumah tetangga kita ini bisa dijadikan ide yang tadi Coach Roni itu. Kemudian karena ibu saya hobinya masak, kemudian memang sudah lama di sini buka warung nasi, katanya sih agak mau sedikit modernisasi, agak-agak ngikutin milenial lah gitu. Okay. Jadi nanti kita mau coba menunya diganti. Selama ini kan menunya menu biasa. Nah, kita mau coba menunya misalnya mama saya itu kan pinter banget bikin sop sop buntut misalnya, sop kaki sapi. Nah, nanti kita kasih nama sop buntut zaitun. Jadi ada pakai minyak zaitun, kemudian ada misalnya sate ayam madu kayak gitu-gitu. Terus minumannya juga ada teh anti masuk angin ya, dari herbal itu kita modif, kita racik seperti itu. Keren. Nih idenya baru mimpi nih mah. Mimpi berbicara tentang mimpi, tapi sekarang lagi membekali diri untuk dengan ilmunya dulu lah. Kalau nggak punya visi besar tapi nggak belajar juga babak belur nanti khawatirnya. Jadi ini dalam rangka, makanya saya bela-belain sebetulnya kalau dibilang sibuk hari ini sibuk banget ya. Saya tahu kesibukan Bu Neneng luar biasa. Udah niatkan diri ikut nih ya, ini penting banget ya. Apalagi model bisnis apa sih ini ya? Untuk menuju ke sana. Ya, itu aja untuk sementara. Mungkin Coach kasih dulu karena khawatir menghabisin waktu orang lain. Thank you banget nih atas jadi masukan. gitu Bu Neneng ya, kita harus punya berharga banget pokoknya.
punya segmentasi pasar yang jelas, sehingga bisa memunculkan keunikan sendiri. Kalau nanti kita bikin sebuah rest area mini yang sama dengan yang lain, nggak ada bedanya, kemungkinan kecil kita bisa sukses. Jadi harus ada keunikan. Begitu juga dengan Pak Arif bikin pendakian gunung, segmentasi pasarnya harus jelas, sehingga memunculkan keunikan tersendiri. Sehingga misalnya mengenal Pak Arif, pendakian gunungnya adalah, wah, pendakian gunung untuk para remaja nih. Sehingga para remaja Ya, ya. fokusnya ke Pak Arif. Gitu. Oke, kita lagi pikirkan diversifikasinya dengan yang lain seperti apa. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu Neneng. Ya, mungkin dari Bapak yang lain atau ibu-ibu yang lain, silakan. Kalau tidak, kita masuk ke blok kedua ya. Silakan kalau misalnya ada. Cukup ya? Oke, kita akan masuk ke yang kedua, gitu ya. Nah, di sini juga, belum ya, ternyata masih ada. 5 jenis customer segment. Di sini ada mass market, segmented market, diversified market, dan multi-set market. Mass market ini adalah kebutuhan umum sebenarnya. Ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, gitu ya. Mungkin nanti silakan Bapak Ibu lebih spesifik untuk mencari di Google, gitu ya. Jadi mass market itu artinya apa? Kebutuhan yang paling dibutuhkan secara masyarakat luas. Ya, contohnya saya bikin produk minyak goreng. Kenapa minyak goreng? Karena itu kebutuhan masyarakat luas, gitu kan, gitu ya. Saya butuh bikin sembako, gitu ya. Saya jual sembako karena itu adalah kebutuhan masyarakat luas. Nah, itu mass market. Mass market itu dia lebih spesifiknya itu tapi satu unit, gitu ya. Misalnya itu contohnya adalah, saya menangkap peluang market saya adalah saya ingin memenuhi permintaan pasar terhadap kebutuhan busi, gitu ya. Kalau misalnya dulu ada busi motor, gitu ya. Artinya saya bikin produk berupa busi motor. Nah, kalau segmented market, dia itu sudah keseluruhan. Kalau misalnya tadi berkaitan dengan busi, artinya dia segmented market ini adalah mobilnya, gitu ya. Tapi mobil ini dispesifikkan kemana? Gitu. Mobil ini spesifikan adalah mobil untuk masyarakat yang lebih luas. Artinya mungkin dia membuat mobil yang harganya lebih ringan, yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Seperti ya mungkin kalau sekarang mobil yang sangat sering kita temukan itu adalah misalnya Avanza, Xenia, dan segala macamnya. Nah, ini sebenarnya lebih ke ini ya, gitu ya. Kita nggak akan terlalu dalam membahas di sini. Nah, yang kedua itu adalah value proposition. Ya. Tadi ini berkaitan dengan yang tadi, gitu ya, customer segment, dia itu bisa dua arah, gitu ya. Pertama tadi Pak Arief sudah punya value proposition-nya, itu adalah pendakian gunung, tinggal dia merapikan segmentasi pasarnya di mana. Bisa juga segmentasi pasarnya kita tangkap dulu, baru kita gambarkan. Value proposition-nya seperti apa? Value proposition itu apa? Produk. Produk kita seperti apa? Jasa kita seperti apa? Gitu kan, gitu. Dan apa yang kita tangkap, gitu. Ya, jadi value proposition adalah sebuah penjabaran dalam melihat bagaimana menciptakan value atau manfaat untuk para konsumen. Jadi dengan melihat ini, maka kamu bisa tahu apa saja manfaat yang bisa didapatkan para konsumen ketika menggunakan bisnis kamu nantinya. Gitu ya. Nah, di sini gambaran secara garis besarnya. Di sini tadi customer jobs, ya, customer job itu kalau misalnya tadi Pak Arief, artinya di sini pertama adalah pelajar SMA, terus yang kedua adalah mahasiswa. Ya. Nah, kalau misalnya kita fokus ke dalam pendakian gunung, gains-nya itu apa? Mahasiswa itu membutuhkan apa, gitu kan, gitu. Dia selama ini pendakian gunung itu dia senangnya apa? Seperti itu. Dijabarkan di sini, gitu kan, gitu ya. Nah, pains-nya apa? Keluhannya selama ini mendaki gunung itu apa? Kita jabarkan di sini terlebih dahulu. Gitu. Misalnya keluhannya adalah saya tidak tahu rute, atau misalnya yang kedua saya kesulitan untuk mencari tenda camping untuk pada malam harinya, atau yang ketiga saya kesulitan untuk mencari kendaraan untuk ke daerah gunung itu. Nah, bisa kita survei di sini keluhan para pendaki gunung sejauh ini seperti apa dan kenyamanan mereka seperti apa, gitu kan, gitu ya. Artinya misalnya di sini naik gunung itu sangat nyaman atau segala macamnya. Nah, dari analisa yang kita dapatkan di sini, gitu ya, analisa yang kita dapatkan dari gains dan pains tadi, kita ubah ke sini menjadi gain creators dan
pain relievers, gitu ya. Gain creators itu apa? Ya kita juga bisa menciptakan kelebihan-kelebihan tadi dari produk kita tadi, gitu. Kita list di sini, kita list, gitu ya. Misal satu, gitu. Kami pun bisa menyediakan rute yang apa? Kami pun bisa menciptakan suasana nyaman dalam mendaki gunung. Misal ya Pak Arif ya, gitu. Karena saya tidak tahu spesifik pendakian gunung itu apa gitu ya. Nah, mungkin Pak Arif yang bisa menjawab. Nah, dari pens-nya tadi, saya tidak tahu rute. Pak Arif di sini tulis gitu ya. Di produk saya, kita akan mendampingi pendakian, jadi tidak usah takut rute misalnya, gitu ya. Terus kami tidak mau nih mencari tenda. Di sini mungkin Pak Arif tulis tenda sudah siap disediakan oleh kami, gitu kan gitu. Sehingga nanti dari Gain Creators dan Pain Relievers ini yang kira-kira Pak Arif akan unggulkan itu yang mana, gitu. Ya, yang akan diunggulkan oleh Pak Arif itu yang mana? Dari beberapa Gain Creators dan Pain Reliever itu yang mana yang akan diunggulkan? Sehingga saat misalnya saya ingat Pak Arif, saya mau daki gunung menggunakan jasa Pak Arif, yang saya ingat adalah saya lebih simpel dengan Pak Arif. Kenapa Pak Arif lebih simpel? Rute dikasih Pak Arif, terus saya tidak perlu repot, sudah disediakan tenda, misalnya dan segala macamnya. Nah, jadi di sini istilahnya orang ingat produk jasa Pak Arif, apa yang mereka ingat gitu. Itu yang disebut dengan nilai lebih atau value proposition-nya. Gitu ya. Nah, setelah Pak Arif pilih yang paling penting gitu ya, cukup 2 atau 3, kemudian baru Pak Arif masukkan ke sini. Ke blok yang value proposition ini. Gitu ya. Pertama, kalau misalnya ada kemarin gitu ya, salah satu klien saya dia ingin bikin buku, dia di sini value proposition-nya adalah harga yang terjangkau, gitu ya. Yang kedua, bukunya full color misalnya. Itu yang nilai lebih yang diunggulkan, gitu. Yang membedakan antara buku yang dia ciptakan dengan buku yang lain. Gitu. Nah, jadi value proposition ini adalah nilai lebih dari produk kita itu apa. Seperti itu, ya. Nilai lebih dari produk yang kita ciptakan itu seperti apa. Jadi jangan kita promo, tapi tidak mencantumkan keunggulan kita itu apa gitu. Harus kita cantumkan gitu. Contoh, saya mungkin Bu Neneng tahu saya punya bimbingan belajar gitu ya. Nah, keunggulan bimbingan belajar itu saya cantumkan di sana gitu. Bisa jadi dalam bentuk dalam bentuk pamflet, brosur gitu ya, atau bisa dalam bentuk tagline gitu ya. Tagline saya di bimbingan belajar saya itu adalah prestasi hebat, biaya hemat. Jadi orang mengingat bimbel IEB harganya hemat, tapi bisa berprestasi gitu kan gitu ya. Nah, bisa juga saya cantumkan di brosur saya. Ini loh keunggulannya. Salah satunya semi privat di mana satu kelas itu maksimal 10 siswa. Jadi kita punya keunggulan, punya nilai lebih. Kita cantumkan di sana. Cantumkan ini tujuannya apa? Biar kita juga fokus ke nilai lebih kita tadi. Gitu. Ya, karena seorang pelari atau misalnya seorang manusia, kalau dia punya kelebihan menjadi seorang pesepak bola, kalau diasah menjadi pesepak bola, dia pasti akan jadi pesepak bola yang handal. Gitu. Tapi saat dia tahu kelebihannya bisa menjadi pemain sepak bola, tapi sama kitanya nggak diarahkan ke sana, diarahkan misalnya menjadi seorang atlet basket, maka dia tidak akan berprestasi di basket itu gitu. Begitu juga dengan customer value tadi gitu. Dengan value proposition tadi gitu. Kita fokus ke kelebihan kita, itu yang akan kita kejar gitu. Itu yang akan kita jadikan target. Jangan kita terlalu fokus dengan kelemahan-kelemahan, tapi fokus pada nilai kelebihan produk atau jasa kita. Ya, kelemahan itu cukup kita perbaiki tidak sebesar fokus kita terhadap kelebihan kita. Seperti itu Bapak Ibu, gitu ya. Jadi di blok yang kedua berkaitan dengan value proposition, gitu ya. Bapak Ibu silakan cari di list, gitu ya. Kenapa kelebihan nilai lebih para pendaki gunung itu saat ini apa, gitu. Dan sudah membuat mereka nyaman itu apa? Apa yang mereka keluhkan saat ini di PENS ini? Apa yang mereka keluhkan?
gitu ya. Nah, dari sinilah nanti dapat gain creators-nya sama paint deliveries-nya. Gitu ya. Sama sepertinya Bu Neneng gitu ya. Bu Neneng mungkin harus melakukan survei juga, analisa pasar juga. Kalau misalnya Bu Neneng bikin rest area, artinya Bu Neneng harus mengadakan survei tentang rest area. Misalnya, mungkin Bu Neneng bisa mengadakan mengadakan survei ya, gitu ya. Saya lupa lagi istilahnya, kertas isian itu gitu ya. Apa sih yang menjadi keluhan selama ini di rest area gitu ya. Apa yang Bapak sudah senang terhadap rest area ini gitu kan. Apa gitu. Nah, nanti setelah list, tulis di sini. Terus yang fans ini, yang keluhan mereka kira-kira bisa nggak ya kita Analisis dulu, Coach. analisa gitu ya. Bisa kita ini kan gitu ya. Kita obati mereka gitu ya. Fan ini kita obati. Gitu. Nah, dari list-list ini pilih 2 atau 3 yang mana kita ingin fokus keunggulan kita. Gitu kan. Nah, tadi misalnya kalau misalnya Bu Neneng, artinya dia sudah ada 1, yaitu adalah nilai lebihnya punya pusat herbal center gitu kan gitu. Nah, fokus ke sana gitu. Gitu kan gitu. Ya, Coach. Insya Allah. Jadi seperti itu untuk value propositioning gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ini silakan saja. Nah, yang ketiga itu channels gitu ya. Channels itu apa? Ya, ada blok ketiga channels. Channels itu merupakan sarana bagi usaha kita, bagi organisasi kita untuk menyampaikan nilai lebih tadi kepada target pangsa pasar kita yang akan kita layani. Dengan cara apa? Gitu kan gitu. Dengan cara apa? Nah, channels ini tujuannya adalah pertama, kita dengan channels tadi kita memunculkan kesadaran dari customer mengenai produk atau jasa kita. Gitu kan. Contohnya tadi Bu Neneng ingin bikin rest area yang ada pusat herbalnya. Otomatis melalui channel ini kita menjelaskan ke mereka, kita memberikan kesadaran kepada mereka bagaimana pentingnya produk herbal buat mereka, gitu kan gitu. Yang kedua, tentu menyampaikan nilai lebih kita kepada customer. Yang ketiga, memfasilitasi customer membeli produk atau jasa. Jadi kalau misalnya dia ingin membeli produk herbal tadi, kemana dia harus beli, gitu kan, kita fasilitasi. Dan keempat, membantu customer kita untuk mengevaluasi kita. Ya. Nah, di sini kita untuk channel ini bisa secara direct, bisa secara indirect, gitu ya. Bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau misalnya dengan Pak Arief tadi, gitu ya, bisa Pak Arief menyampaikan nilai lebih pendakian Gunung Pak Arief secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, contoh secara langsung itu adalah misalnya in-person sales call, gitu ya. Terus print advertisement, gitu ya. Wah, kalau Bu Neneng ini saya yakin bahasa Inggrisnya lebih baik dari saya, gitu ya. Nah, ini adalah yang dilakukan secara langsung oleh kita. Ya. Misalnya kita dapat nomor telepon, kita telepon satu persatu, gitu ya. Kita telepon satu persatu, Pak. Gitu ya. Kita telepon mereka satu persatu. Dan print, artinya kita cetak brosur dan kita sebarkan secara langsung oleh kita sendiri, gitu ya. Atau tadi membuat proposal, proposal itu kita datangin ke kampus, itu juga secara direct. Ya. Nah, ada juga secara indirect. Indirect itu artinya apa? Kita bisa menggunakan SEO, gitu ya, Search Engine Optimization. Ini adalah salah satu bagian dari Google, gitu ya. Ini ada tekniknya. Tekniknya itu maksudnya di sini apa? Gitu ya. Saat kita masuk ke Google, kita ketik pendakian gunung, maka nanti di halaman pertama itu muncul punya Pak Arief, gitu ya. Atau misalnya dia cari rest area Tanjung Sari misalnya. Itu yang muncul pertama kali adalah rest area yang punyanya Bu Neneng. Nah, di sini ada tekniknya, gitu ya. Tekniknya bagaimana kita muncul di halaman pertama dalam pencarian mesin Google. Itu tekniknya luar biasa, gitu ya. Makanya saya kemarin ingin mengadakan sebuah kelas bisnis, gitu ya. Saya ingin membahas secara keseluruhan, gitu kan, gitu ya. Bagaimana kita muncul di halaman pertama, bagaimana kita Facebook Ads, gitu ya, menggunakan iklan di Facebook, menggunakan Instagram iklan di Instagram gitu dan seterusnya mau kita pelajari gitu. Cuma ternyata peminatnya waktu itu masih sedikit. Nah, terus yang kedua kita juga bisa menggunakan sistem sponsorship gitu ya. Sponsorship ini artinya apa gitu. Misal Pak Arief tadi pendakian gunung, tiba-tiba ada kegiatan di salah satu pencinta alam di sebuah kampus. Pak Arief di sana bisa menjadi seorang sponsornya gitu kan. Sponsorship di mana Pak Arief jadi sponsor, biarkan panitia pencinta alam yang langsung mempromosikan pendakian gunungnya Pak Arief, gitu kan gitu. Jadi Pak Arief cuma
tinggal duduk aja, mereka yang mempromosikan, gitu kan gitu. Terus ada sosial media fanpage atau sosial media influence gitu ya. Nah, sosial media influencer ini contohnya adalah ya tadi gitu ya. Kita minta artis untuk endorse. Kita minta artis TikTok untuk melakukan endorse, gitu kan gitu ya. Nah, itu adalah contoh indirect. Terus word of mouth ini ya mungkin bahasa kitanya adalah mulut lewat mulut. Itu indirect. Nah, ini contoh channel marketing kita, gitu kan gitu. Apa yang menjadi channel utama kita untuk menyampaikan nilai lebih tadi ke pangsa pasar kita, gitu ya. Nah, apa nilai caranya gitu. Cara ini tidak saya melalui proposal, itu silahkan tulis menggunakan proposal. Atau menggunakan medsos, tulis medsos, gitu kan gitu. Sekali lagi ya, dalam BMC kita cukup secara garis besar. Tidak mesti dicantumkan melalui Instagram dengan menghubungi artis ini untuk melakukan promosi, nggak boleh. Cukup melalui tulis Instagram, gitu kan gitu. Karena kalau sudah didetailkan, sudah dirincikan, itu sekali lagi namanya adalah business plan, bukan metode kanvas. Ya. Karena metode kanvas itu dia hanya secara garis besar saja, gitu. Nah, apa nih yang kebayang, gitu kan? Apa yang terbayang, gitu kan? Channel ini adalah cara kita menyampaikan nilai lebih produk kita, nilai lebih jasa kita ke target pangsa pasar yang kita inginkan tadi, gitu kan? Gitu. Ya. Nah, itu adalah marketing channels. Oke, selanjutnya 4, customer relationship. Gitu ya. Nah, customer relationship itu merupakan cara membuat customer kita menjadi loyal atau menjadi pelanggan tetap di perusahaan. Nah, ini adalah salah satu diagram, gambar gitu ya, gambar saat melakukan transaksi. Ya, pertama kita di sini adalah mendapatkan customer-nya dulu. Mendapatkan customer, awareness, interest, consideration, dan forecast. Artinya apa? Di sini awalnya dia gitu ya. Itu, saya butuh HP nih, saya butuh HP gitu ya. Saya itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Itu mana ya? Bingung saya gitu ya. Nah, kemudian dia akhirnya tertarik gitu ya. Tertarik tapi dia belum hanya sebatas tertarik gitu. Nah, setelah tertarik gitu ya, dia akhirnya kemudian mempertimbangkan cocok nggak ya sesuai dengan kebutuhan saya misalnya. Cocok nggak ya dengan harga yang atau budget yang saya miliki gitu kan. Nah, setelah dia mempertimbangkan dengan dengan matang, akhirnya baru dia melakukan pembelian. Nah, tugas dari customer relationship itu adalah di sini. Di gambar yang warna biru muda ini. Ya. Bagaimana kita bisa menjaga customer kita? Misal tadi Pak Arief sudah punya customer, dia sudah melakukan pendakian gunung bersama Pak Arief, tugas Pak Arief selanjutnya adalah bagaimana dia kalau misalnya mendaki gunung, kembali menggunakan jasa Pak Arief. Jadi kita harus bisa membuat pelanggan kita itu nyaman dengan program-program yang kita tawarkan kepada mereka. Jadi jangan fokus hanya mencari customer baru, tapi juga fokus untuk membuat customer lama kita melakukan pembelian ulang atau pemesanan ulang kepada kita. Ya. Nah, di sini ada bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama loyalty programs, ya program kesetiaan gitu ya istilahnya. Dia sudah menjadi pelanggan tetap nih, kita adakan program khusus untuk pelanggan tetap. Misalnya mungkin diskon 10% atau diskon 20% untuk pendakian selanjutnya. Nah, kalau yang kayak gini yang saya ingat apa coba Bapak Ibu loyalty program sini? Yang saya ingat adalah jual beli air isi ulang. Ya. Jual beli air isi ulang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dia memberikan kupon jika sudah 5 beli isi ulang, dia akan belikan 1 ya bonus. Ya, itu loyalty program. Gitu ya. Nah, terus apalagi contohnya? Intinya adalah kita memberikan program-program khusus pada pelanggan tetap kita. Terus yang kedua, setiap update produk, gitu ya, kita informasikan kepada mereka, gitu. Karena bisa jadi kayak misal tadi naik gunung gitu ya, kita fokus ke naik gunung karena tadi ada Pak Arief sama Bu Neneng gitu ya, yang sudah berinteraksi. Nah, nanti saya akan fokus ke 2 hal itu. Jadi kalau naik gunung,
kita update produk kita. Jangan hanya ke gunung itu saja, gitu. Tapi misalnya selanjutnya ke gunung B misalnya. Ya, kalau selama ini misal ke Gunung Bromo, sekarang ke Gunung Merapi misalnya, gitu ya. Misalnya, karena saya tidak terlalu tahu spesifik tentang pendakian gunung. Nah, naik gunung ke Gunung Merapi. Artinya ada produk updates di sana, gitu ya. Dan ini harus kita sampaikan kepada pelanggan kita. Cara menyampaikannya seperti apa? Bisa jadi salah satunya adalah kita bikin grup WhatsApp, gitu ya. Kita bikin grup WhatsApp, gitu ya. Kita bikin di sana sehingga nanti setiap ada update produk kita sampaikan di sana. Halo Bapak Ibu, adik-adik, gitu ya. Bahwasanya di sini ada produk update loh, gitu ya. Kita ada update produk nih. Kita sekarang ke Gunung Merapi yuk dengan harga segini segini segini. Nah, kita harus bisa ini. Karena bisa jadi orang akan bosan, ke Gunung Bromo lagi, Gunung Bromo lagi. Artinya kita harus melakukan update. Nah, produk update ini kalau misalnya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar, dia selalu mengupdate produk-produknya di email kita. Bapak Ibu pasti bisa melihat itu gitu. Ya, saat kita buka email kita, cek email kita, itu terkadang promosi mereka terus lakukan, gitu kan? Termasuk juga, ayo pesan sekarang nih dalam waktu 1 minggu ini jika melakukan pembelian akan dapat diskon segini, gitu kan? Gitu ya. Atau wah, nih sekarang update produknya kayak gini. Nah, itu disampaikan. Bagaimana caranya kita membuat customer atau konsumen kita untuk melakukan pembelian ulang ke kita. Itu menggunakan jasa pelayanan kita kembali. Nah, selanjutnya itu adalah customer satisfaction surveys. Ya. Kalau misalnya bahasa kalau misalnya secara umum, kita dapat berpikir ini itu seperti kotak saran. Ya. Mungkin bisa jadi konsumen saat menggunakan jasa kita, produk kita, ada kekecewaan mereka. Kita sediakan kotak saran. Walaupun saat ini kotak saran itu sepele, gitu ya, tapi itu sebenarnya sangat bagus untuk melakukan survei, melakukan analisa dan evaluasi terhadap produk atau jasa kita. Gitu kan? Ataupun misalnya tidak ada kotak saran. Mungkin kalau misalnya kita punya email mereka, ya kita bikin sebuah survei gitu ya, sebuah isian survei kita kirim ke email mereka, silakan dong tolong diisi, nanti dari sekian orang yang mengisi, 1 orang terpilih akan mendapatkan diskon 10%. Misalnya. Itu bisa kita lakukan. Gitu. Nah, begitu juga dengan customer check-in calls. Nah, ini semua pengusaha besar menggunakan ini, Bapak Ibu, gitu, untuk membuat konsumen mereka tidak beralih ke produk atau jasa yang lain. Gitu. Itu dilakukan. Ya. Nah, terkadang banyak kita tidak melakukan hal ini. Termasuk saya pribadi, saya akui. Saya tidak melakukan ini di awal-awal, tapi sekarang saya mencoba untuk melakukannya. Gitu. Minimal dengan loyalty programs ini. Terus yang kedua, dengan saya membuka WA group. Gitu. Jadi di WA group itu setiap ada promo, setiap ada produk update, itu saya langsung promosikan di sana. Oke? Jangan salah, mereka ke customer atau konsumen yang merasa puas dengan kita, dia akan menjadi indirect marketing kita. Dengan cara mulut lewat mulut. Saat dia bertemu dengan temannya, gue ingin rest area di daerah Tanjungsari, cocoknya di mana? Wah, cocoknya tuh di rest area nomor sekian. Di sana tuh makanannya makanan herbal semua, pelayanannya luar biasa, bla 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 bla. Gitu. Mas, saya mau daki gunung nih, kemana ya? Oh, sama Pak Arif aja. Saya nyaman tuh sama Pak Arif, gitu ya. Tanpa disadari, konsumen yang merasa puas dengan produk atau jasa kita, hampir sebagian besar dia akan menjadi indirect marketing kita. Nah, terkadang ini yang dilupakan. Gitu ya. Nah, kita cari apa program kita. Kita cari cara kita untuk membuat konsumen ini kembali melakukan pemesanan terhadap kita di sini, terhadap produk atau jasa kita. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu nanti tulis 2 atau 3 membuat apa mereka. Yang bisa jadi pertama 1 kotak saran, yang kedua bikin WA group, yang ketiga promo dan produk updates. Gitu ya. Itu silakan. Silakan Bapak Ibu bikin secara garis besar. Ingat sekali lagi jangan didetailkan. Ya, jangan didetailkan itu maksudnya apa? Update produk setiap 2 bulan sekali. Jangan. Cukup update produk saja. Seperti itu. Sekali lagi, gimana kita bisa menjaga
konsumen kita jangan beralih ke produk atau jasa lainnya. Ya. Nah, di sini ada beberapa jenis customer relationship yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama itu dengan personal assistance. Ya, personal assistant ini dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar. Contohnya email, gitu ya. Tadi yang saya sebutkan di email kita sering terkadang ada promo-promo dari perusahaan-perusahaan tersebut, gitu kan. Terkadang dia juga melakukan pengiriman survei terhadap kepuasan kita menggunakan jasa atau produk mereka. Nah, apakah Bapak bisa melakukan ini, Ibu melakukan ini, silakan ditulis. Jika tidak, menurut Bapak Ibu tidak efektif, coba cari yang lain. Yang kedua, itu dedicated personal assistance. Ini pelayanan khusus, gitu ya. Contohnya adalah, ini saya pernah mengalami, gitu ya, kru khusus bank yang melayani customer yang kaya, gitu ya. Yang bisa jadi kaya atau bisa jadi dia adalah nasabah yang paling lama atau nasabah yang depositonya paling besar. Saya pernah mengalami, gitu ya. Saya pernah mengalami, maksudnya apa? Saat itu saya di sebuah bank, dan saat itu saya bertemu dengan customer service-nya, gitu ya. Ibunya paling nyaman, saya nyaman sama beliau, gitu ya. Dan saya akui beliau emang sejak saat saya menjadi nasabah bank itu, dia adalah customer service yang paling keren. Gitu ya. Tiba-tiba saya ditinggalin dan diganti oleh customer service yang lain. Saya bertanya, kenapa? Gitu kan, gitu ya. Dan saya coba tanya ke customer service yang baru yang menggantikannya. Bu, tadi yang ibu itu kemana? Oh Pak, mohon maaf, beliau ada tamu, Bapak ini, gitu kan, gitu. Dan Bapak itu ternyata saya kenal, gitu. Saya kenal, dan beliau emang orang yang, ya seperti itulah, gitu ya. Nah, jadi, Bapak Ibu juga kalau misalnya nanti sudah menjadi perusahaan besar, misal kayak Bu Neneng tadi punya apa namanya, punya rest area gitu ya. Mungkin Bu Neneng bisa menentukan satu orang dedicated personal assistant terhadap konsumen-konsumen yang inilah gitu ya, konsumen yang paling banyak atau paling sering menggunakan atau beristirahat di tempatnya Bu Neneng dan segala macamnya. Gitu ya. Atau mungkin bisa jadi Bu Neneng sekaligus yang menjadi direkturnya yang bertemu untuk melayani beliau. Dan itu kita sering temui juga gitu ya. Saat ada seorang pemilik usaha, beliau langsung yang terjun untuk menyapa. Gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Yang ketiga, self-service. Nah, self-service ini itu biasanya untuk aplikasi-aplikasi gitu ya. Ya, kalau misalnya mereka mau pesan lagi, gitu ya, mereka bisa melakukan self-service. Ya, kalau awal-awalnya kita yang menentukan, gitu ya, kita yang melayani, nah untuk menjaga dia bisa lebih bahagia, silakan service sendiri. Contohnya adalah saat membeli musik di iTunes. Nah, automated service itu adalah mengenali customer secara individual beserta dengan karakteristiknya. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat gitu ya, pernah nggak Bapak Ibu lihat di Facebook Bapak Ibu ada iklan-iklan yang berkaitan dengan pencarian Bapak Ibu yang terakhir gitu loh. Ya, contoh saya pernah ke sebuah toko online gitu ya, mencari mic gitu ya, mencari mic karena saya mau bikin sebuah studio podcast. Saya coba cari mic, harganya berapa dan segala macamnya. Padahal saya cari di toko online gitu. Nah, pas saya buka di Facebook, di iklan-iklan itu yang muncul adalah mic, gitu kan? Kok bisa gitu? Nah, salah satunya adalah menggunakan automated service ini, gitu. Ternyata Facebook bekerja sama mengenali customer secara individual beserta karakteristiknya seperti apa. Oh, saat ini dia membutuhkan mic, artinya Facebook menampilkan iklan yang berkaitan dengan adanya jual beli mic. Nah, ini sudah skala besar ya. Gitu. Nah, selanjutnya bisa membentuk komunitas. Ya, kayak Pak Arief tadi, bisa Pak Arief membuat sebuah komunitas. Komunitas apa? Komunitas misalnya suka pendaki gunung gitu ya. Pendaki gunung misalnya daerah provinsi, pendaki gunung Jawa Barat, pendaki gunung apa-apa. Nah, ini saya sering melakukan ini. Gitu ya. Saya sering membuat sebuah komunitas yang dimana nanti di komunitas itu saya sering promosi di sana. Dan bisa juga di anggota komunitas ini adalah orang-orang yang telah menggunakan jasa kita dan dia menyampaikan evaluasi terhadap jasa atau produk kita. Saya sering melakukan ini. Contohnya, saya dulu pernah buka toko online namanya adalah Jatinangor Online Shop. Kemudian di Facebook saya bikin komunitas komunitas dan info Jatinangor.
Nah, di komunitas itu saya jadi adminnya. Akhirnya di komunitas grup tersebut sudah ada sekitar 5.000 anggota. Bagi saya sangat mudah untuk melakukan promosi. Sangat mudah untuk menanyakan survei kepuasan mereka terhadap produk saya. Tinggal di pin gitu ya. Di pin otomatis dia akan muncul selalu di atas. Saat orang masuk ke komunitas, masuk ke grup Facebook tadi, dia akan langsung muncul. Ya. Nah, selanjutnya co-creation mengajak customer memberikan review. Nah, di sini co-creation itu contohnya adalah di toko-toko online. Ya, saat dia sudah membeli, orang-orang dipersilakan untuk memberikan penilaian. Penilaian bintang 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini sudah besar. Nah, untuk Bapak Ibu, kalau untuk yang masih yang masih merintis atau usahanya kecil, saya memberikan masukan personal assistant, dedicated personal assistant, dan community. Nah, 3 ini bisa kita kerjakan. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah revenue stream. Ya, revenue stream. Revenue stream ini apa? Revenue stream ini adalah pendapatan. Pendapatan kita tuh nanti kita targetkan itu dari mana saja. Oke. Pendapatan itu kita targetkan dari mana saja. Alias revenue stream adalah sumber pemasukan utama dalam berbisnis. Gitu ya. Nah, pendapatan itu ada 2, pendapatan langsung dan tidak langsung. Sebenarnya membahas bisnis model Canvas ini secara rinci itu butuh 1 hari ya minimal ya. Makanya saya percepat saja gitu ya. Nah, pendapatan langsung itu bisa berupa penjualan gitu ya, penjualan langsung, bisa berbentuk berlangganan, bisa berbentuk freemium. Freemium itu artinya awalnya dia free tapi selanjutnya dia berbayar. Contohnya kalau misalnya program-program komputer dia diberikan free dulu 30 hari. Selanjutnya silakan berbayar. Bisa seperti itu. Atau bisa juga pay per use, kita membayarnya setiap kita menggunakan. Terus virtual goods dan penjualan iklan. Ini pendapatan langsung. Nah, selanjutnya pendapatan tambahan itu bisa referral, gitu ya, afiliasi, daftar email, dan back-end offer. Contoh referral itu adalah pembayaran untuk mengarahkan traffic atau customer ke web atau mobil atau produk lain. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu pernah gitu ya, kalau saya pernah, ini contohnya referral ini seperti MLM lah, gitu ya. Nah, itu ada pendapatan referral, gitu ya. Nah, silakan Bapak targetkan, ya. Contohnya deh, contoh secara konkretnya. Pada revenue stream ini, kalau misalnya dia menciptakan tadi ya, saya punya teman yang dia jualan buku, pendapatan yang dia targetkan dari penjualan buku itu adalah pertama pasti adalah penjualan buku. Betul ya? Pasti penjualan buku. Nggak mungkin dia bikin buku, tapi yang pendapatan yang diharapkan adalah penjualan ayam. Nggak mungkin. Gitu ya, itu tidak mungkin. Nah, pasti penjualan buku. Gitu kan. Terus yang kedua, penjualan bukunya kan tentu ya, bisa secara online, bisa secara offline. Yang kedua, penjualan apa lagi? Apa pendapatan yang dia bisa dapatkan? Bisa jadi pendapatan yang dia dapatkan adalah dia menjadi seorang pembicara. Ya, dari buku tadi. Misal, kalau misalnya kita lihat secara ini deh, umum saat ini, pasti Bapak Ibu pernah mendengar buku 7 Keajaiban Pintu Rezeki. Ya, pasti ya. Pernah dengar. Mungkin saya yakin juga Bapak Ibu pernah baca. 7 Keajaiban Pintu Rezeki. Kalau nggak salah, Pak Ivo Santosa atau siapa, saya lupa lagi. Nah, apakah dia cukup pendapatannya dari penjualan buku saja? Tidak. Tapi dia juga bisa mendapatkan pendapatan dari mana? Itu dari menjadi narasumber. Menjadi pembicara setiap seminar-seminar yang berkaitan dengan bukunya dia. Nah, jadi apa nih pendapatan-pendapatan yang mungkin muncul dari produk kita tadi? Silakan Bapak Ibu catat di sana. Oke. Itu yang keenam, itu adalah key activities. Nah, nanti ada contoh nih, saya akan kasih contoh biar Bapak Ibu jadi semakin tergambar jelas seperti apa. Key activities ini adalah kegiatan utama yang harus dilakukan dalam bisnis kita. Kegiatan utama yang harus dilakukan dalam bisnis kita. Ya. Nah, tipe-tipe activities itu adalah pertama production. Production itu artinya kita menciptakan produk. Kita menciptakan produk. Produk itu bisa misalnya mobil, elektronik, perusahaan obat, dan seterusnya. Yang kedua, itu adalah problem solving, itu artinya jasa.
ya, jasa apa? Jasa konsultan, rumah sakit, klinik kesehatan, spa, dan seterusnya. Selanjutnya adalah platform. Platform itu artinya apa? Ini sudah besar. Contohnya ini di Facebook, ya, network. Nah, dari tiga ini Bapak pilih yang mana dulu nih? Fokus Bapak tadi. Bisa kalau bergerak produksi, ya silakan produksi. Jasa, silakan jasa. Bikin SOP-nya secara garis besar. Standar operasional prosedurnya. Standar prosedur operasionalnya apa aja secara garis besar. Itu yang Bapak tulis di, Ibu tulis di key activities-nya. Contoh, saya ayam geprek. Artinya key activity saya apa? Pertama, belanja ke pasar. Yang kedua, meracik bumbu. Yang ketiga, memasak. Yang empat, menjual. Itu key activities-nya. Aktivitas utama kita. Kita kan gitu. Itu kita tuliskan di sana. Oke? Itu adalah key activities. Selanjutnya key resource, gitu ya. Sumber daya utama. Sumber daya utama yang dibutuhkan dalam bisnis kita. Apa aja? Otomatis sumber daya utama ini tidak apa yang berasal bukan dari kita. Ya. Nah, itu bisa berbentuk 5. Sumber daya utamanya adalah finansial atau modal. Nah, di sini kalau misal modal, tulis aja secara garis besar. Kalau misal Bapak punya modal sendiri, ya udah jangan dituliskan. Gitu ya. Tapi kalau misal dituliskan, boleh nggak? Boleh, silakan. Terus secara fisikal, fisikal itu apa? Alat-alat. Ya. Apa alat-alat yang kita butuhkan? Intelektual, artinya kecerdasan atau pikiran kita. Human, human itu apa? SDM. Contoh di sini, key resources saya adalah SDM itu karena saya punya bimbingan belajar, artinya saya butuh SDM pengajar. SDM pengajar, saya butuh, saya tulis di sana. SDM pengajar, gitu kan. Nah, kalau misal Bapak ingin spesifikkan dikit, silahkan dikit saja. Contoh, SDM pengajar titik 2 U4. Artinya apa? SDM pengajar saya harapkan dari Universitas Pajajaran. Nah, kalau misal Pak Arif, SDM Pak Arif, selama melakukan pendakian gunung itu, Pak Arif butuh atau tidak? Kalau misal butuh, Pak Arif dapatkan dari mana? Gitu kan, gitu ya. Nah, terus terakhir, digital. Ya. Key partner. Key partner ini adalah partner utama kita. Siapa aja untuk mewujudkan bisnis kita aja sukses tadi, siapa aja key partner kita? Kita tulis. Gitu ya. Adalah rekan utama yang dapat membantu kita dalam meningkatkan usaha. Ya. Key partner itu contohnya adalah misalnya tadi Pak Arief punya pendakian gunung, Pak Arief melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi pencinta alam di kampus. Tulis. Gitu ya. Nah, key partner ini secara garis besar bisa dibagi menjadi 4. Oke. Yang pertama adalah aliansi strategis. Partner kita adalah aliansi strategis. Artinya apa? Secara umum kemitraan ini dilakukan di antara perusahaan yang tidak bersaing. Gitu ya. Contoh di sini Bu Neneng tadi mau bikin rest area mini. Artinya untuk mengisi toko-toko di rest area mini tadi, kalau misal Bu Neneng tidak bisa lagi, artinya mungkin Bu Neneng bisa membuka kemitraan dengan toko-toko lain, gitu kan gitu. Nah, itu aliansi strategis. Contoh di sini Starbucks bermitra dengan Pepsi untuk menjual Frappuccino. Frappuccino ini apa? Starbucks yang mengisi kopinya, Pepsi yang membikinkan botol minumannya. Mereka bekerja sama akhirnya membentuk Frappuccino. Itu yang disebut dengan aliansi strategis. Yang kedua, itu patungan. Patungan ini dilakukan dengan promosi bersama produk lengkap. Contohnya, Intel. Intel itu adalah prosesor. Prosesor ini dia bekerja sama dengan komputer-komputer dan dia menawarkan biaya iklan ke perusahaan-perusahaan komputer tadi untuk menggunakan untuk iklan bersama dan kemudian dia mengajak komputer tadi menggunakan kata yang sama, gitu ya, iklan yang sama. Kalau misalnya kita mengenal itu ada tulisan Intel Insight. Intel Insight itu siapa yang promo? Tidak hanya Intel saja, tapi Intel dia melakukan promosi bersama dengan vendor atau yang punya perusahaan komputernya, gitu ya. Nah, secara garis besar kayak gini deh. Bapak Ibu bekerja sama dengan 2 perusahaan dan sepakat untuk melakukan pembayaran iklan bersama-sama, gitu ya.
membayar iklan dengan bersama-sama. Yang ketiga, kemitraan antar pesaing. Kok pesaing harus bisa jalin kemitraan? Penting. Gitu. Karena sekali lagi, anggap pesaing itu bukan musuh, tapi pesaing itu adalah mitra kita juga, partner kita juga, cerminan kita. Gitu ya. Nah, di sini, kemitraan antar pesaing itu contohnya adalah Microsoft Word, itu mengizinkan bahwasannya mereka bisa diakses oleh Macintosh yang juga dimiliki oleh Apple. Gitu ya. Contohnya di sini apa? Contohnya, pasti Bapak Ibu punya, misal kayak saya, punya lembaga kursus juga. Saya sesama lembaga kursus itu mitra. Ya, yang disatukan oleh himpunan lembaga kursus di tingkat kabupaten, atau misal di tingkat provinsi, atau di tingkat Indonesia. Kita mitra. Gitu. Kemitraan kita ini bisa jadi saling belajar, gitu ya, dan segala macamnya. Nah, kita bisa kemitraan terpesaing. Yang keempat, yang sering diisi pada blok key partner ini adalah hubungan pembeli sama pemasok. Artinya kayak saya ayam geprek, saya melakukan kerjasama dengan salah satu toko penyedia ayam, gitu kan, gitu. Karena kalau misalnya tidak kerjasama, kita kesulitan untuk mencari sumber daya ayamnya. Misalnya kita cari di pasar ternyata tutup, kita harus cari kemana, gitu. Tapi kalau saat kita sudah menjalin hubungan kerjasama, kita sudah ada MOU-nya di sana, artinya tiap hari dia wajib menyediakan ayam ukuran apa dengan jumlah sekian, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Terakhir adalah cost structure. Cost structure ini adalah struktur biaya yang muncul akibat perusahaan kita oleh operasional kita. Oke, apa saja? Bapak Ibu tulis secara garis besar. Contoh, biaya operasional. Yang kedua, biaya promosi. Ketiga, biaya iklan. Yang keempat, biaya apa? Biaya apa? Nah, silakan Bapak isi secara garis besar berapa biayanya. Gitu ya. Secara garis besar. Nah, nanti dari cost structure dengan yang poin kelima, ya, dengan ini revenue stream atau pendapatan, itu kita akan bandingkan. Kita bandingkan kira-kira menguntungkan nggak sih bisnis kita ini, gitu kan, gitu. Kalau misalnya tidak menguntungkan, artinya ada yang harus Bapak Ibu evaluasi lagi, gitu kan, gitu. Di mana nih kira-kira? Ya. Oke. Nah, ini contoh bisnis model Canvas. Ya. Contoh bisnis model Canvas yang saya dapatkan, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ini menyalahi aturan ya. Karena tadi tidak boleh ada bullet and numbering, tapi ini diisi bullet and numbering, ya tapi nggak masalah, gitu ya. Terus kalau bisa secara sederhana saja, jangan dirincikan, gitu ya. Dan diisi dengan sticky notes, tapi nggak masalah. Apakah ini salah? Tidak. Ini tidak salah. Ini boleh saja. Tapi lebih bagusnya tadi sesuai dengan aturan. Nah, di sini dia pertama kali menentukan customer segmennya. Segmentasi yang diincarnya apa? Itu adalah keluarga. Terus industri kecil, keluarga semua umur, industri kecil, dan toko oleh-oleh. Apakah ini sudah spesifik? Bagi saya belum. Tapi nggak apa-apa. Ini contoh. Nah, yang kedua, dia akan melanjutkan ke value proposition atau proposisi nilai. Gitu ya. Dia setelah melakukan analisa, dia mendapatkan gain dan pain yang tadi sempat kita bahas, gitu ya. Akhirnya dia mencari gain creator dan pain reliever-nya. Akhirnya dia membuat, oh mungkin selainnya di sekarang itu jarang disediakannya dalam bentuk plastik saja, gitu ya. Akhirnya dia saya akan bikin selai kemasan dalam bentuk botol. Terus dia juga menganalisa ternyata plastiknya cuma satu ukuran. Akhirnya dia bikin selai kemasan plastik dalam beberapa ukuran. Dia menemukan pain yang lain. Akhirnya dia menciptakan pain reliever-nya adalah menerima pesanan antar alamat. Halal dan sehat, dan tempatnya juga bisa digunakan untuk belajar bagi para petani dan pelajar untuk pembuatan selai emas. Ini nilai lebihnya. Nah, artinya apa? Nanti yang Gapok Tan Bakti bersama Desa Tanah Tinggi ini harus fokus ke profesinya ini, gitu ya. Sekali lagi, kalau kita berbakat jadi pemain sepak bola, akhirnya fokuskan dia menjadi pemain sepak bola, gitu ya. Kalau misalnya dia fokusnya nilai positifnya ini, artinya fokuskan ke sini. Nah, akhirnya bagaimana Gapok Tan ini menyampaikan value proposition ini ke pangsa pasarnya, gitu ya. Itulah dengan channel.
Dengan cara apa? Dia membuat brosur, dia mengadakan pameran, dia melakukan promosi lewat media online. Dispesifikan? Tidak. Nah, ini betul. Gitu. Brosur, pameran, media online. Nah, setelah konsumen itu dia dapat, sudah dia belanja, akhirnya Gapoktan membuat bagaimana konsumennya itu bisa kembali lagi ke dia. Gitu ya. Dengan cara apa? Gitu kan gitu. Nah, dengan potongan harga pelanggan. Ya. Ini yang lebih betul. Ini bukan ya, gitu ya. Nah, ini yang lebih tepat, Potongan harga pelanggan. Oke. Terus dia mengharapkan pendapatan dari mana? Penjualan selai nanas, penjualan pakan ternak, terus juga jasa memberikan pelatihan bagi petani atau masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar. Nah, itu yang tadi saya bilang ya. Jadi dia bikin produk kemasan, tapi tidak hanya mengharapkan pendapatan dari penjualan selainya saja, tapi bisa dengan jasa pelatihan. Sama kayak tadi bikin buku, tidak hanya penjualan buku saja, tetapi juga bisa dengan dia menjadi narasumber. Nah, dia sudah mendapatkan gambaran harus pendapatannya seperti ini. Terus, apa aktivitas utamanya? Ya, dia membudidayakan nanas, terus menghaluskan, kemudian dia masak, dia kemas, dia pasarkan, dan limbahnya dia pakai untuk pakan ternak. Nah, ditulis di sini. Ya, tadi ya, secara garis besar, apain aja. Terus, sumber daya utamanya apa? Ya, tadi dia berbentuk lahan, modalnya. Fisiknya dia butuh peralatan. Peralatan pembuatan, peralatan penggiling. SDM-nya mungkin kayaknya dia sudah memiliki SDM dari timnya sendiri. Jadi tidak membutuhkan SDM dari luar. Partner utamanya siapa? Partner utamanya adalah dia ingin menjual di minimarket dengan tadi, reseller. Akhirnya dia bekerja sama dengan minimarket. Dia bekerja sama juga dengan hotel, dengan Perindak, GoFood, rumah kemasan, pengusaha roti, dan BUMDes. Nah, Pak Arif sini bisa tulis nih, apa nih? Tadi organisasi pencinta alam. Terus apalagi dan apalagi. Ya. Struktur biayanya, gitu ya. Biaya yang muncul akibat operasionalnya pertama adalah budidaya nanasnya, biaya panennya, biaya pembuatan selainya, biaya pengolahan limbah, dan seterusnya. Nah, ada beberapa quotes atau beberapa pementor itu ditulis di sini berapa secara garis besar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membandingkan nanti cost structure dengan revenue stream tadi. Jadi dia nanti akan menilai secara garis besar ini usahanya menguntungkan atau tidak. Ya. Jadi seperti itu. Apakah menguntungkan atau tidak. Nah, terus selanjutnya ini contoh yang lain adalah dia membuka pengolahan stroberi. Nah, siapa pangsa pasarnya? Anak-anak, wisatawan lokal, pencinta makanan sehat, restoran dan kafe. Nah, nilai lebihnya apa? Nilai lebihnya adalah dia ingin meyakinkan masyarakat bahwasanya perusahaan dia adalah sebagai produsen cemilan sehat berbahan dasar buah stroberi. Jadi orang mengingat stroberi 24 adalah cemilan, gitu kan gitu. Terus meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Bandung. Nah, ini sebenarnya nggak termasuk ya seharusnya. Oke. Nah, channels-nya bagaimana dia bisa menyampaikan ini ke pangsa pasarnya. Pertama adalah e-commerce. Ya, e-commerce itu adalah jual beli secara online. Bisa. Terus media sosial dan toko oleh-oleh. Kemudian sudah mendapatkan konsumen, bagaimana membuat konsumen itu loyal? Yaitu dia memberikan diskon dan memberikan program giveaway. Oke. Nah, selanjutnya apa key activitiesnya? Dia membeli hasil panen dari petani. Oh, ternyata dia tidak menciptakan tidak tanam sendiri ya, tapi membeli hasil panen dari para petani. Terus kedua, dia mengolah stroberinya menjadi produk olahan. Nah, resource utamanya siapa? Ya tadi lahan tani stroberi. Kenapa lahan tani? Karena dia membeli hasil panen. Otomatis dia butuh lahan taninya itu dari siapa saja. Kemudian dia membutuhkan alat pengolahan standar makanan. Siapa partner utamanya? Petani stroberi, karena dia tidak punya lahan, otomatis dia bekerja sama dengan petani stroberi. Terus pengepul dan pemilik toko.
Ini ada revenue stream, tadi kelewatan, dia pendapatannya dari mana aja, penjualan produk selai, kunjungan wisata. Nah, sama ya, tidak hanya fokus ke produk selai yang dia jual, tapi juga dia bisa mendapatkan dari kunjungan wisata ke tempat produksi. Gitu. Nah, biaya yang dimunculkan, bahan baku, gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing, biaya kemasan, dan packaging. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kebetulan sudah pas juga nih dengan azan maghrib gitu ya. Semoga ini sedikit mencerahkan Bapak Ibu. Sekali lagi, kanvas itu adalah gambaran secara garis besar. Ya, kenapa harus seperti ini? Biar Bapak Ibu semakin fokus dengan bisnis yang Bapak Ibu capai, yang Bapak Ibu inginkan kembangkan. Gitu. Di sini saja customer segment ini saja sudah membuat kita harus fokus. Fokusnya kemana nih, gitu kan? Gitu ya. Nah, terus apa kelebihan kita yang harus kita fokuskan? Jangan buang-buang energi untuk menutupi kelemahan, tapi fokus ke kelebihan kita yang harus kita sampaikan lewat channels. Ya, paham, Bapak Ibu ya? Nah, lanjut. Nah, di sini apa nih customer relationship-nya? Bagaimana membuat konsumen itu loyal? Terus aktivitas utamanya apa? SDM utamanya apa? Kita menjalin kerjasama dengan siapa? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saat kita sudah membuat seperti ini, gitu, kita nggak akan lupa. Gitu. Kita nggak akan lupa action kita mau seperti apa. Oh, key partner saya harus ke pencinta alam. Artinya Pak Arif jangan lupa, tetap harus kerjasama dengan pencinta alam. Salah satu kelemahan kita adalah tidak pernah mencatatkan apa ide-ide kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, oke? Ya, nah itu Bapak Ibu gitu ya. Terkadang kita tidak mencatat apa ide-ide kita, sehingga kita lupa. Kalau misalnya dicatat seperti ini, akhirnya Pak Arif ingat, oh saya mau kerjasama nih dengan pencinta alam. Gitu ya. Bu Neneng ingat, gitu ya. Wah, saya harus kerjasama nih dengan ini. Nah, mungkin saya rest area misalnya agak gede, dikelola sendiri, gitu kan. Iya coach, harus pakai investor itu mah. Itu mah planning mungkin entahlah kapan. Nah, terus Tapi masuk kita juga. berawal dari mimpi dulu kan ya. Yang penting kita planningnya ada lah. Insya Allah nanti kita minta dulu deh sama Allah. Yang penting mah sekarang mah yang kadada kaduga weh lah. Nah, kemarin sempat ya saya masuk ke channel YouTube saya yang kedua ya Bu Neneng ya. Yang kedua apa yang ketiga ya, saya lupa. Modal tidak menjadi alasan, ya. Modal kita bisa dapat dari orang mana saja, asalkan kita bisa membuat dia percaya dengan proyek kita. Karena saya bikin rumah makan sama Nusantara itu Bu Neneng, itu bukan dari saya investasinya, itu dari orang lain. Walaupun akhirnya Ya, insya ujungnya Allah. ketipu gitu. Nah, Insya Allah ada Mas, kan sekarang lagi mengikuti program Road to Sultannya Telkom Indonesia sampai tanggal 3. Itu setelah itu katanya ada pendampingan, mudah-mudahan adalah investor karena kebetulan saya sudah mengajukan bisnis plan-nya, mereka menyambut dengan baik. Mudah-mudahan minta doanya aja. Amin. Ya, kita doakan ya Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi dari kanvas ini nanti gitu ya, kita detailkan, itu akan menjadi sebuah bisnis plan. Nah, bisnis plan ini buat apa? Buat pegangan kita menjalankan bisnis. Itu pertama. Yang kedua, kita bikin dalam bentuk proposal untuk menghadirkan investor. Ya. Banyak orang yang mengeluhkan modal, gitu ya. Padahal sebenarnya banyak loh Bapak Ibu orang kaya, gitu ya. Orang kaya bingung uangnya mau dikemanain. Nah, kita cari orang-orang seperti itu, gitu. Tapi tentu kita harus bisa meyakinkan mereka. Ya. Kalau misalnya kita tidak bisa meyakinkan mereka, mulai dari kecil dulu aja, gitu ya. Karena pembelajaran bagi saya, kalau mau buka usaha, rintislah dari awal dari kecil. Itu akan lebih bertahan lama. Dibandingkan dengan langsung gede, gitu ya. Cepat juga biasanya hancurnya, gitu. Nah, makanya mulai dari kecil, investasi segala macamnya itu insya Allah Allah akan memudahkan. Gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini karena saya pendamping UMKM, kalau misalnya Bapak Ibu ingin berdiskusi lagi tentang ini, silakan aja hubungi saya gitu ya. Saya akan dengan tangan terbuka. Atau misalnya nanti karena kemarin ya, silakan Bapak Ibu mengisi link pendaftaran gitu ya. Nah, nanti link pendaftaran itu Bapak Ibu cantumkan nomor WA Bapak Ibu, sudah saya chat ya, sudah saya kirim di chat room, gitu ya. Silakan
Nah, nanti di sana nanti akan saya masukkan ke dalam grup PA saya, gitu ya, ke grup BPJE. Silakan bertanya-tanya di sana, atau misal Bapak Ibu kompakan, misalnya Pak, Coach, minggu depan kita bahas ini yuk, bahas tentang bisnis plan. Ayo, silakan, gitu ya. Tetapi tentu untuk kanvas ini saja, tadi mulai jam 4 sampai jam 6, 2 jam, ternyata tidak bisa lebih detail, gitu ya. Kayaknya ini emang butuh waktu yang agak lebih lama, gitu kan, gitu ya. Nah, jadi nanti silakan saja Bapak Ibu, saya akan senang hati untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga lebih berpengalaman daripada saya, dan saya juga pasti akan lebih belajar dengan Bapak Ibu. Nah, untuk ini Facebook silakan aja Coach Roni Bahaudin, gitu ya. Coach Roni Bahaudin silakan di searching, gitu ya. Ini untuk media sosial yang saya miliki. Kemudian ini Instagram saya, roni.bahaudin, gitu ya. Nah, itu bisa. Kalau nomor WA saya, nanti silakan dicatat Bapak Ibu kalau misalnya berminat. Itu saya ditulis di chat saja 0856932329949. Ya, itu silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Oke, nah sekian saja materi untuk hari ini. Karena mungkin ada waktu sedikit saja karena sudah maghrib, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan gitu ya. Dan jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Sesuai dengan janji saya, Bapak Ibu, kalau misalnya berminat, saya memberikan free coaching gitu ya untuk satu sesi. Free coaching kepada Bapak Ibu selaku peserta semua. Nanti akan saya hubungi saja saya Pak ya lewat WA saya yang sudah saya cantumkan. Pak, coach, ini saya tadi yang mengikuti gitu ya. Nah, silakan. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk di coaching gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu takut, saya nggak mau di coaching, itu silakan. Gitu ya. Jadi coaching ini tidak hanya bisnis ya Bapak Ibu gitu ya. Coaching ini juga bisa bersifat misalnya Bapak Ibu sekarang lagi ada masalah keluarga atau misalnya masalah pekerjaan, lagi mengalami penurunan motivasi atau misalnya kayak gimana, itu akan di coaching. Tidak usah takut, rahasia Bapak Ibu itu terjamin. Ya, terjamin. Jadi kita nggak akan karena nanti coaching itu adalah sisinya satu lawan satu one by one gitu ya. Tidak berbarengan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, silakan bagi yang berminat untuk di coaching, silakan juga hubungi saya, Pak, Coach, saya minat dong di coaching gitu ya. Kita tentukan harinya jam berapa gitu ya, terserah mau bahas bisnis, mau bahas keluarga, mau bahas anak atau apapun itu terserah gitu ya. Nah, itu silakan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk materi kali ini saya kebetulan masih single factor gitu ya, belum ada tim untuk ini gitu. Jadi terkadang harus lihat chat dan segala macamnya, belum ada yang mengingatkan. Jadi kemungkinan besar masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf atas kekurangan ini dan saya terima kasih sebesar-besarnya alhamdulillah gitu ya kepada 6 peserta gitu ya, karena 7 itu bersama saya dan 6 kepada Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Dan mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya, karena kemarin ada sekitar 50-an peserta ya yang daftar, tetapi yang ikut hanya 6. Ya mungkin nanti kalau misalnya ada sesi selanjutnya, saya juga mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa menyebarkan informasi kegiatan ini, biar banyak yang paham gitu ya, banyak yang tahu. Mungkin sekian saja. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin saya cek partisipannya ada Bu Dewi, Bu Dina, Pak Indra, Pak Agus, dan Bu Erna Hairani. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika tidak, kita cukupkan sesi hari ini. Gitu ya. Jangan lupa untuk mengisi link pendaftarannya. Nanti kami akan langsung masukkan Bapak Ibu ke grup yang saya kelola, gitu ya. Karena nanti kita akan ada podcast setiap minggunya, terus materi juga setiap minggunya. Demikian. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, cukup ya sepertinya ya. Silakan Bapak Ibu, tadi mungkin saya kirim ulang ya. Saya kirim ulang isian BMC-nya, bisnis model kanvasnya. Kemudian silakan Bapak Ibu coba isi, gitu ya. Coba isi terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu isi, gitu ya. Nanti Bapak Ibu mau konsul dengan saya silakan, gitu ya. Betul nggak Coach seperti ini isinya? Atau betul nggak Coach ada yang perlu ditambahkan nggak atau tidak? Gitu ya. Nanti kita akan diskusikan. Nah, saya sudah kirimkan berbentuk gambar, gitu ya. Silakan di-download, gitu ya. Dan nanti silakan diisi form pendaftarannya. Demikian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih, gitu ya. Kita ketemu lagi pada sesi selanjutnya, insya Allah. Nanti akan saya share lagi, gitu ya. Nah, dan tetap semangat pagi ya.
Kalau ini diajarkan oleh HSK ya, mau malam, mau dini Ya, hari, semangat. itu tetap semangat pagi. Pagi, saya pebisnis sukses luar biasa. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Segala kekurangan saya mohon maaf, segala kelebihan itu insya Allah dititipkan dari Allah, itu adalah kelebihan dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam tuh, sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu.